Bab 254, Menyerang Wilayah. Su Sanshi tidak berani sarkastik setelah melihat ekspresi khawatir Wang Donger. Dia buru-buru bangkit dari sofa dan berkata, aku juga akan pergi. Jangan khawatir, Donger, Yu Hao tahu apa yang dia lakukan. Dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak muncul jika dia pergi terburu-buru. Kata-kata Su Sanshi mengingatkan Wang Donger. Mungkin Penatua Suan telah memberinya sesuatu. Kelompok itu muncul di hadapan Penatua Suan beberapa menit kemudian. Misi, tidak, saya belum menugaskan dia untuk apapun. Bukankah kalian kembali bersama kemarin? Apa yang salah? Apakah Huo Yu Hao menghilang? Penatua Suan sama-sama heran. Itu adalah masalah besar bagi Akademi Shrek jika seorang siswa hilang, dan ini sangat mengkhawatirkan karena Huo Yu Hao adalah anggota Paviliun Dewa Laut. Huo Yu Hao bisa dikatakan sebagai landasan masa depan Akademi Shrek. Jangan khawatir, saya akan membantu kalian melihat. Seluruh akademi mulai bergerak dengan pengumuman Penatua Suan, dan semua orang mulai mencari Huo Yu Hao. 2 jam kemudian, di dalam Paviliun Dewa Laut. Tidak ada apa-apa, kami sudah mencari kemana-mana. Dia tidak di akademi. Saya telah mengirim orang ke kota Shrek, dan tidak ada yang melihat Huo Yu Hao baru-baru ini. Penatua Suan merendahkan suaranya ketika dia berbicara. 6 dari 7 monster Shrek dikumpulkan pada saat ini. Huo Yu Hao telah hilang, dan ini merupakan masalah besar bagi semua orang. Mata Penatua Suan menatap Wang Donger saat dia berkata, apakah dia mengatakan sesuatu kepada Anda kemarin, Donger? Apa yang dia lakukan? Wang Donger khawatir sepanjang pagi, dan matanya sudah lama merah. Huo Yu Hao masih belum terlihat meskipun mereka telah mencari lebih dari 2 jam, dan dia tidak bisa lebih khawatir daripada yang sudah ada. Dia hanya cemas pada awalnya, dan kemudian dia marah. Tetapi yang tersisa di hatinya saat ini adalah kegugupan. Dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan mengejar apapun tentang apa yang terjadi antara dia dan Wang Qiwer kemarin jika dia bisa kembali dengan selamat. Gadis yang baik hati, dia melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, dia masih tertidur ketika saya mengantarnya kembali untuk beristirahat. Namun, tanda vitalnya telah kembali normal. Aku seharusnya tetap di sisinya. Ini semua salahku. Salahku. Suara Wang Donger mulai pecah, dan dia hampir menangis. Penatua Suan berkata, jangan terburu-buru. Ada yang aneh tentang semua ini. Kami telah menemukan dari penyelidikan awal kami bahwa Huo Yu Hao bukan satu-satunya orang yang hilang. Orang lain telah menghilang. Semua orang tercengang. Mungkinkah orang lain ini adalah kunci untuk menemukan Huo Yu Hao? Penatua Suan melirik Wang Donger dan berkata, orang yang hilang lainnya adalah Wang Qiwer. Wang Donger merasa seolah sambaran kilat menimpa dirinya ketika dia mendengar nama itu. Matanya menjadi hitam, lalu dia terhuyung ke depan, dan akan jatuh jika Jiang Nanan tidak mendukungnya. Huo Yu Hao hilang, dan dia benar-benar hilang pada saat yang sama dengan Wang Qiwer. Mereka, Wang Donger tidak berani mengikuti jalur pemikiran itu. Mata Su Sanshi melebar saat dia bergumam pelan, apakah aku benar? Mungkin mereka benar-benar kawin lari. Bei menendangnya dan berbisik, tutup mulutmu yang kotor. Huo Yu Hao bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Penatua Suan menatap wajah Wang Donger, yang telah kehilangan semua warna. Bei benar, saya pikir ada sesuatu yang salah. Sudahkah kalian mempertimbangkan kemungkinan bahwa Wang Qiwer telah menculiknya? Kata-kata Penatua Suan seperti garis hidup bagi Wang Donger, dan dia segera pulih ketika dia menatap Penatua Suan dengan mata membelalak. Penatua Suan berkata dengan tajam, saya merasa sedikit aneh sejak dia bergabung dengan akademi karena dia terlalu mirip dengan Donger. Bahkan, mereka terlihat hampir identik, dan nama mereka sama-sama serupa. Donger juga yakin bahwa mereka tidak berhubungan dengan darah, sementara jiwa bela diri Wang Qiwer adalah kekuatan tertinggi, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Semua faktor ini meningkatkan kecurigaan saya. Namun, dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bergabung dengan halaman dalam, jadi kita tidak bisa menolaknya. Selain itu, kemampuannya cukup tangguh. Kecurigaanku sangat terhapus sejak ekspedisi berburumu ke hutan Great Stardow. Namun, pasti ada yang salah, karena dia menghilang bersama dengan Huo Yu Hao pada saat yang sama. Meskipun orang luar tidak menyadari betapa pentingnya Huo Yu Hao bagi Shrek, ia telah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya, dan jiwa kembarnya bukan rahasia bagi siapapun.
Bukan tidak mungkin salah satu saingan kita telah mengirim Wang Qiwer ke kami dengan Huo Yuhao sebagai sasaran. Jangan panik, semuanya, aku sudah mengumpulkan semua guru akademi, dan kita akan pergi untuk mencarinya. Saya harap Huo Yuhao aman. Kalian bisa mulai bergerak dan pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Aku pergi sekarang. Wang Donger tidak bisa menunggu lebih lama saat dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Xuan dan pergi satu demi satu, sampai hanya Bei Bei yang tersisa. Mengapa kamu tidak pergi? Penatua Xuan berbalik ke arah Bei Bei. Bei Bei mengerutkan kening dan berkata, Penatua Xuan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Wang Qiwer telah menculiknya? Saya pikir itu tidak benar. Shrek tidak akan menjadi akademi nomor 1 di benua jika seseorang bisa menculiknya dari paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang tahu bagaimana kakak perempuan senior Xiao Tao pergi bertahun-tahun yang lalu, tetapi kami diserang oleh musuh yang kuat pada saat itu, dan akademi kami dikosongkan sebagai hasilnya. Namun, Anda berada di sini dengan para tetua lainnya di dalam paviliun Dewa Laut untuk menahan benteng. Bagaimana kalian bisa membiarkan Wang Qiwer, yang hanya seorang kaisar jiwa, menculiknya? Penatua Xuan memiringkan kepalanya dan berkata, kau masih berkepala dingin. Pikiran orang lain berantakan. Anda benar, tidak mungkin Wang Qiwer menculiknya. Namun, Anda melihat betapa Donger sedih sekarang, dan saya harus menemukan cara untuk menstabilkannya sebelum hal lain dapat dilakukan. Kami tidak tahu mengapa Huo Yuhao memutuskan untuk pergi, dan kami bahkan tidak tahu apakah ia pergi bersama dengan Wang Qiwer. Tetapi kita tidak dapat memiliki masalah internal. Saya merasa dia pergi setelah saya bangun di pagi hari. Dia pergi sendirian, tapi rasanya seperti sedang terburu-buru. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi sepertinya dia pasti mengalami sesuatu. Pikirkan baik-baik, apakah ada hal penting yang terjadi pada Huo Yuhao baru-baru ini? Tak seorang pun akan berpikir, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa keadaan darurat Huo Yuhao berasal dari kantong yang diberikan Wang Donger kepadanya. Di dalam Clear Sky Castle, Niu Tian mencicipi anggur harum di cangkirnya ketika matanya tiba-tiba membeku. Ada apa? Tiu Tian meliriknya dengan rasa ingin tahu. Niu Tian mengerutkan kening dan berkata, itu aneh. Bagaimana segel dibuka begitu cepat? Itu sangat aneh. Tiu Tian juga terkejut ketika dia berkata, apakah kamu mengacu pada kantong yang kamu berikan padanya? Mungkin Huo Yuhao jika sudah dibuka. Niu Tian mengangguk, tetapi dia menggelengkan kepalanya segera setelah itu dan berkata, tidak aneh Donger memberikan kantong itu kepadanya. Tidak bisakah Anda memberitahu kapan mereka kembali terakhir kali? Hati Donger terkunci pada orang itu. Apa yang saya temukan aneh adalah, bagaimana Yuhao memiliki kemampuan untuk membuka segel spiritual itu. Apakah itu berarti dia mencari bantuan orang lain untuk membukanya? Petik 2. Tiu Tian minum seteguk anggur dan berkata, jika terbuka, maka jadilah itu. Dia harus menghadapi ujian akhir kita apakah dia menemukan orang lain untuk membantunya membukanya. Pada akhirnya, penilaian tidak hanya menguji kemampuannya. Lebih penting lagi, ini menguji cintanya untuk Donger. Niu Tian berkata, saya tidak khawatir dia menemukan seseorang untuk membantu membuka segel, saya juga tidak khawatir bahwa dia menemukan seseorang untuk membantunya menemukan rumput kerinduan yang patah hati. Yang saya khawatirkan adalah dia mungkin membuka segel secara tidak sengaja, dan jika itu masalahnya, tempat itu terlalu berbahaya baginya dengan kultivasinya saat ini. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Tiu Tian agak bingung. Kurasa tidak, orang itu cukup cerdas. Bisakah dia tidak mundur dan melarikan diri jika dia menyadari ada sesuatu yang salah? Selain itu, dapatkah meterai rohani Anda benar-benar dibuka secara tidak sengaja? Saya pikir kita harus lebih peduli tentang orang ini yang menunjukkan isi surat kepada Donger. Niu Tian menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Lagi pula, bukan kami yang datang dengan tes ini. Karena ujian sudah dimulai, kami akan tunduk pada takdir. Nasib. Tiu Tian menatap langit yang jauh melalui jendela, dan senyum pengertian muncul di wajahnya. Niu Tian tertegun sejenak saat dia melihat ekspresi kakaknya. Kemudian dia tampak mengerti juga, dan dia tersenyum tipis ketika dia menatap langit biru jernih di luar. Iya nih, takdir. Huo Yuhao dan Wang Qiwer terbang selama 5 jam, dan Heavenly Heaven Empire City Do City akhirnya mengintip dari cakrawala. Hei, ayo istirahat, seru Wang Qiwer lembut. Baiklah, Huo Yuhao mengangguk dan meluncur ke bawah.
Mereka telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama 5 jam, dan dia sangat lelah sehingga semua kekuatannya tampaknya telah meninggalkan tubuhnya. Kekuatan jiwa bisa diisi ulang dengan botol susu, tetapi ia harus mengandalkan kekuatan jiwa dan tubuhnya sendiri untuk bertahan melawan hambatan udara dari penerbangan berkecepatan tinggi. Tubuhnya sakit karena penerbangan selama 5 jam, dan dia merasa seolah-olah seluruh tulangnya berantakan. Dia tidak akan bisa menerimanya lagi jika dia tidak beristirahat. Mereka menemukan sepetak kecil tanah terbuka dan mendarat. Ekspresi Huo Yuhao setenang air. Dia menarik alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya, menyilangkan kakinya, duduk di tanah, dan segera mulai bermeditasi. Hei, apakah kamu tidak akan makan? Wang Qiuer dapat dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan perilaku Huo Yuhao saat ini. Rasa frustrasi dan khawatir yang tampaknya datang dari tulangnya telah membuatnya sedikit tidak rasional. Aku tidak terlalu lapar, silakan saja. Alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao selalu membawa makanan dan air, ini adalah salah satu persyaratan utama Ultimate Soldier Plan. Dia menyerahkan sejumlah makanan dan air kepada Wang Qiuer sebelum dia segera melanjutkan meditasi. Wang Qiuer tidak mendorong lebih jauh, dan dia mengambil makanan dan air dan mulai makan. Dia diam-diam menatap pemuda bersila yang duduk di depannya saat dia makan. Apakah saya akan menjelajah bersamanya ke dunia binatang buas lain? Hanya aku dan dia kali ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan? The Setting Sun Forest. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Great Stardow Forest? Kualitas makhluk jiwa di daerah itu jauh lebih rendah daripada wilayah bibrida Great Stardow Forest. Mungkin kita tidak akan menemukan 100.000 tahun jiwa buas di sana. Wang Qiuer diam-diam mengkritik Huo Yuhao di benaknya saat dia mengawasinya. Pria ini memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Wang Donger sangat cantik, jadi mengapa dia begitu tertarik padanya? Tapi dia tidak terlihat begitu baik hari ini. Dia mengerutkan kening bahkan ketika sedang bermeditasi. Wang Qiuer benar-benar berpikir bahwa Huo Yuhao memberitahunya semua yang dia lakukan karena dia ingin menghindarinya ketika dia pertama kali menghentikannya di akademi. Namun, dia mulai mengerti bahwa Huo Yuhao mungkin benar-benar mengalami sesuatu yang mendesak. Dia belum pernah melihatnya begitu khawatir dan cemas, bahkan ketika mereka berhadapan dengan 3 saudara jahat di hutan Great Stardow. Temannya yang mana yang terluka sehingga membuatnya begitu putus asa? Mungkinkah itu Wang Donger? Tapi Wang Donger tampak baik-baik saja. Setiap gadis dilahirkan dengan kecenderungan untuk menyelidiki rahasia orang lain dan menjadi usil, dan Wang Qiuer tidak terkecuali. Dia menatap Huo Yuhao, yang masih bermeditasi, dan pikiran mengalir liar di kepalanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengkonsumsi semua jatah di tangannya. Ini rasanya mengerikan. Wang Qiuer menghabiskan makanannya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengomel dan mengkritiknya. Dia berpikir dalam hati bahwa ini jauh sekali dari apa yang dia buat sebelumnya. Dia membuat makanan yang sangat lezat. Mungkin itu sebabnya Wang Donger sangat menyukainya. Huo Yuhao bermeditasi selama 2 jam. Dia memulihkan energi, dan hatinya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar, dan dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang setelah dia selesai bermeditasi. Semakin besar bahaya yang harus dihadapinya, semakin tenang dirinya. Gangguan emosi hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk dan lebih sulit untuk dihadapi dalam jangka panjang. Itu adalah salah satu prinsip pendefinisian Ultimate Soldier Plan, dan Huo Yuhao mengingatnya. Dia tidak akan kehilangan begitu banyak kontrol diri jika bukan Wang Donger yang berada dalam bahaya besar, karena dia terlalu khawatir tentang keselamatannya. Wang Donger terlalu penting baginya, dan itu bukan tugas yang mudah baginya untuk menenangkan sarafnya menghadapi ancaman ini. Jangan khawatir, Donger. Bahkan jika saya harus menghadapi semua bahaya di dunia, saya akan membantu Anda mendapatkan ramuan itu dan saya akan membawanya kembali. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk kembali ke jalannya, dan dia mengambil beberapa makanan dan air sebelum dia mulai makan sendiri. Dia ingin berada dalam kondisi terbaiknya untuk mencari ramuan itu. Wang Qiuer menyaksikan Huo Yuhao diam-diam mengonsumsi makanannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pria ini terlihat cukup menarik ketika sedang tenggelam dalam pikirannya. Hei, apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Saya di sini untuk membantu Anda, Wang Qiuer berbicara, tidak senang. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Qiuer, saya pertama-tama akan meminta maaf tentang apa yang terjadi kemarin.
Meskipun itu kecelakaan, saya tidak akan menyangkal tanggung jawab saya, itu salah saya. Saya tidak benar menilai seberapa kuat serangan Anda, yang akhirnya menyebabkan itu hanya salah saya. Namun, apa yang harus saya lakukan sekarang sangat penting bagi saya, lebih penting daripada hidup saya. Karena itu, saya akan sangat berterima kasih jika Anda benar-benar ingin membantu saya dan saya akan berutang budi kepada Anda. Jika Anda hanya ingin menonton pertunjukan, atau jika Anda ingin membuat masalah bagi saya, maka saya mohon. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya dan saya akan menerimanya, tetapi hanya setelah saya menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Dia berdiri saat berbicara, dan membungkuk dengan sopan ke arah Wang Qiwer di akhir. Kamu, alis Wang Qiwer dirajut. Dia merasa sedikit canggung. Orang ini adalah orang yang mengambil keuntungan dari saya. Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti aku yang mengecewakannya? Kami akan menyelesaikan ini ketika kami kembali. Wang Qiwer ingin menempatkan di depan yang kuat meskipun dia merasa berbeda di dalam. Huo Yuhao menatapnya dengan serius dan berkata, kalau begitu kamu mau membantuku. Ya, Wang Qiwer mengangguk dan berkata, aku sudah di sini. Apakah saya seharusnya hanya menonton? Setting Sun Forest seharusnya tidak memiliki banyak jiwa yang kuat, dan kita seharusnya tidak mengalami bahaya jika kita bekerja sama. Pertanyaan kuncinya adalah, apa sebenarnya yang Anda cari? Mencari sesuatu di dalam hutan tidaklah mudah. Apakah Anda memiliki target? Roh Huo Yuhao terangkat ketika Wang Qiwer berkata dia bersedia membantunya. Dia tidak bisa diganggu oleh hubungannya yang canggung dengannya pada saat seperti ini. Ketika hidup Wang Donger menggantung dalam keseimbangan, yang ingin ia lakukan hanyalah mendapatkan ramuan itu, berapapun harga yang harus ia bayar. Kemampuan Wang Qiwer yang tangguh, dan mereka berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri, naga Roar of Destiny. Penggabungan jiwa bela diri mereka bahkan menangkis penggabungan 3 jiwa bela diri itu. Pada akhirnya, ekspedisi ini jauh lebih mungkin untuk berhasil bersamanya. Saya punya peta, dan peta ini memiliki lokasi kasar dari apa yang perlu saya temukan. Kami hanya perlu mencari-cari sedikit ketika kami sampai di sana, dan itu sudah cukup. Qiwer, jangan terburu-buru ke Setting Sun Forest. Saya masih memiliki 3 tulang kaki kiri yang kami ambil dari terakhir kali. Mengapa kita tidak masing-masing menyerap 1 potong, sehingga kita dapat lebih meningkatkan kekuatan kita? Dia mengambil 2 tulang kaki keras serigala dari alat jiwa tipe penyimpanannya saat dia berbicara. Baiklah, Wang Qiwer tidak keberatan. Salah satu dari barang-barang ini adalah miliknya, dan dia mengambilnya sebelum dia duduk dengan menyilangkan kaki. Huo Yuhao berkata, aku akan melindungimu. Anda bisa pergi dulu. Oke, Wang Qiwer memastikan dia duduk dengan benar. Dia melambaikan tangan kanannya, dan seberkas emas kekuatan jiwa menyelimuti tulang kaki kiri. Tulang kaki kiri seluruhnya berwarna keunguan hitam, dan berkedip-kedip dengan cahaya perak pucat. Raungan naga yang dalam bisa terdengar ketika kekuatan jiwa di tubuh Wang Qiwer bergetar, dan lapisan cahaya kemasan dan meliputi dan meresapi seluruh tulang segera setelah itu. Ding! Suara dentang samar terdengar, dan tulang kaki kiri berubah menjadi seberkas cahaya hitam keunguan yang mengalir ke arah Wang Qiwer. Itu mengikuti kekuatan jiwa emasnya, dan dia mengarahkannya ke kaki kirinya sebelum menghilang. Cahaya hitam keunguan berputar 2 kali di sekitar kaki kiri Wang Qiwer sebelum menghilang, dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan sekali lagi. Huo Yuhao berdiri berjaga untuknya, tetapi bahkan dia bisa merasakan tekanan besar datang darinya. Sungguh jiwa bela diri yang kuat. Meskipun Ice Jade Empress Scorpion juga adalah jiwa bela diri ultimate, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa Ice Jade Empress Scorpion masih sedikit lebih rendah daripada naga emas dalam hal kekuatan. Jiwa bela diri naga emas Wang Qiwer mungkin berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada naga suci Dewa Douluo yang bercahaya dan naga suci kegelapan Kekaisaran Naga Douluo, yang berarti bahwa itu mungkin merupakan warisan paling murni dari jiwa-jiwa bela diri tipe naga. Siapa yang tahu betapa kuatnya dia jika dia bisa menjadi titlet Douluo suatu hari. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya. Peta itu tidak rumit, dan ada instruksi yang jelas tentang dari mana ia harus masuk ke Setting Sun Forest. Tujuannya cukup dekat dengan pusat hutan, dan ada beberapa tempat penting lainnya yang ditandai secara rinci. Dia harus menemukan buku itu yang mencatat berbagai ramuan dan tanaman berbisa sebelum dia bisa mencari rumput kerinduan-kerinduan.
Tubuh tangguh Wang Qiwer berada di layar penuh selama proses penyerapan, selama 15 menit. Dia sebenarnya hanya butuh 15 menit untuk menyelesaikan proses penyerapan. Mulut Huo Yuhao mengendur dengan heran ketika dia melompat dari tanah dan berdiri. Itu sangat cepat. Dia menyerap tulang jiwa, dan itu adalah tulang jiwa yang diproduksi oleh 10.000 tahun jiwa buas. Bagaimana proses ini bisa begitu mudah baginya? Sekarang giliranmu. Wang Qiwer memberi isyarat pada Huo Yuhao. Baiklah, Huo Yuhao tidak bertanya lagi. Dia duduk dengan menyilangkan kakinya dan memulai fusi sendiri. Huo Yuhao telah menyerap 3 tulang jiwa sebelum ini. Dia telah menyatu dengan tubuh Ice Jade Empress Scorpion, yang mencakup semua tulang dada dan tulang rusuk, dan mungkin tulang jiwanya yang terkuat. Dia memiliki Ice Jade Scorpion Left Arm Bone, yang berisi ledakan es yang dahsyat, dan dia juga memiliki Bone Palm Right Bear Dark Golden Terror Claw, yang membawa kekuatan tangguh Dark Golden Terror Claw. Ketiga tulang jiwa itu langka dan eksotis. Pada saat ini, Huo Yuhao mulai bergabung dengan tulang jiwa keempatnya. Tulang jiwa ini tidak melebihi kultivasi Huo Yuhao saat ini. Selain itu, tubuhnya jauh lebih kuat daripada bertahun-tahun yang lalu. Tapi proses fusinya tidak secepat Wang Qiwer. Dia selesai menyerapnya setelah 1 jam. Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya ketika dia melompat dari tanah, dan kaki kirinya terasa sangat kuat. Dia bangkit berdiri, dan dia menyadari bahwa kekuatan lompatannya telah sangat ditingkatkan. Sudahkah Anda mencoba keterampilan jiwanya? Huo Yuhao bertanya pada Wang Qiwer. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita coba bersama. Mereka menanamkan kekuatan jiwa ke tulang serigala kaki kera masing-masing pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya perak segera berkedip pada kaki mereka, dan tubuh mereka menghilang ke udara tipis di saat berikutnya sebelum mereka muncul kembali di lokasi asli mereka. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer memiliki kejutan yang menyenangkan di mata mereka. Persis seperti yang diharapkan Huo Yuhao. Keterampilan jiwa yang mereka peroleh adalah pergeseran instan. Keterampilan jiwa seperti pergeseran instan seperti kartu truf yang menyelamatkan jiwa bagi setiap master jiwa. Meskipun keterampilan jiwa yang dibawa oleh tulang jiwa hanya bisa digunakan untuk sejumlah kasus tertentu, ini sudah cukup baik untuk memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak akan pernah memperoleh keterampilan jiwa ini dari keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, karena instan shift dikenal sebagai keterampilan jiwa tipe ketangkasan tingkat atas, dan tak satu pun dari mereka yang menguasai jiwa tipe agility. Dari semua penguasa jiwa yang diketahui Huo Yuhao, hanya Jiang Nanan yang memiliki kemampuan ini. Huo Yuhao segera mencobanya sekali lagi. Cahaya perak berkelip di bawah kakinya, dan dia muncul kembali 10 meter jauhnya. Jarak maksimumnya 10 meter. Ini sedikit lebih pendek dari kera serigala itu. Huo Yuhao telah memilih jarak yang lebih jauh, tetapi pergeseran instan telah berakhir pada jarak 10 meter. Jelas bahwa ini adalah kisaran maksimumnya. Wang Qiwer muncul di sampingnya dalam sekejap. Itu cukup bagus, jadi kamu harus puas. 10 meter mungkin terlihat seperti jarak yang sangat pendek, tetapi biasanya cukup untuk membalikkan tabel medan perang. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh ketika aku di sebelahmu? Huo Yuhao juga menyadari bahwa kaki kirinya mulai memanas ketika Wang Qiwer datang di sebelahnya, seolah-olah kaki kiri Wang Qiwer telah menjadi magnet dan menarik kaki kirinya sendiri. Mereka berdua master jiwa veteran, dan mereka menyalurkan kekuatan jiwa mereka secara tidak sadar pada saat yang sama. Sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. 2 seberkas cahaya perak muncul dari kaki kiri mereka, dan kemudian terjalin bersama saat mereka menyelimuti tubuh mereka. Mereka berdua menghilang pada saat yang sama untuk sesaat, dan tubuh mereka langsung berganti posisi di saat berikutnya. Ini, Huo Yuhao menatap Wang Qiwer dengan ekspresi heran di wajahnya. Wang Qiwer berkata dengan tegas, mari kita coba lagi lebih jauh. Dia berlari keluar saat dia berbicara, dan berlari sekitar 100 meter jauhnya ketika dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan tulang kaki kirinya saat ia mencoba untuk membangun koneksi dengan Wang Qiwer di sisi lain. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan apapun, dan tidak ada yang berubah. Wang Qiwer mendekat 10 meter lebih dekat, dan Huo Yuhao terus mencoba. Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Wang Qiwer juga tidak tergesa-gesa, dan dia perlahan bergerak maju sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika dia berada sekitar 50 meter darinya,
cahaya perak meledak dari tubuh mereka pada saat yang sama, dan Wang Qiwer segera muncul di hadapan Huo Yuhao. Ini bukan pergeseran instan yang dibawa oleh tulang kaki kiri mereka lagi, karena pergeseran instan hanya memiliki jangkauan 10 meter. Kekuatan seperti magnet di antara mereka meningkatkan jangkauannya sebesar 500%, dan ini dicapai hanya dengan Huo Yuhao yang menarik Wang Qiwer ke sisinya. Efek ini mirip dengan pemindahan Netherworld misterius Susanshi setelah Shield of the Swanming Turtle-nya berevolusi menjadi Swanwu Shield, kecuali pemindahan Netherworld misterius Susanshi dapat menargetkan lawan yang lebih lemah daripada dirinya. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan ini dengan Wang Qiwer. Mereka bertukar pandang, dan mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri, dan efek khusus yang dibawa oleh tulang kaki kiri mereka adalah ceri pada kue untuk mereka. Selain kemampuan instansif baru mereka, keduanya merasa seolah-olah mereka telah memukul jackpot. Wang Qiwer berkata, kemampuan ini mungkin berasal dari keterampilan fusi jiwa bela diri tiga serigala kera tiga. Meskipun fusi jiwa bela diri tiga itu tidak bisa diturunkan melalui tulang jiwa mereka, kemampuan ini masih cukup mengesankan. Saya tidak ingin tulang jiwa terakhir, tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada orang yang salah. Ini sangat penting bagi kita berdua. Huo Yuhao tidak menyembunyikan niatnya. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin memberikannya kepada Donger. Wang Qiwer melotot padanya dan mendengus ketika dia berkata, terserah. Saya tidak menginginkannya. Pastikan dia tidak membuat masalah bagi saya. Pandangan sedih melintas di wajah Huo Yuhao. Menyebabkan Anda kesulitan. Donger harus hidup untuk itu terjadi. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Setting Sun Forest. Saat itu hampir tengah hari. Matahari tinggi di langit, dan memancarkan kehangatan yang membakar. Ayo pergi, kalau begitu. Wang Qiwer setuju. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia mulai bekerja sama, dan mereka mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka sebelum mereka melonjak ke langit sekali lagi. Huo Yuhao tidak bertindak tergesa-gesa lagi, dan dia terbang bersama dengan Wang Qiwer saat mereka mengikuti tanda-tanda peta dan melakukan perjalanan menuju hutan penataan matahari. Mereka belum terbang lama, namun, sebelum Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap ke cakrawala, sementara ia melambat pada saat yang sama. Ada apa? Tanya Wang Qiwer bingung. Seseorang akan datang ke sini. Jawab Huo Yuhao. Wang Qiwer mengikuti pandangannya. Memang, ada sekelompok orang yang terbang ke arah mereka di kejauhan dari tempat Heaven Door City berada. Mereka berada dalam formasi seperti kipas, dan formasi mereka secara bertahap berubah di langit dan membentuk setengah lingkaran yang membungkus ke arah mereka berdua. Musuh? Tanya Wang Qiwer bingung. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak. Mereka harus dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ini salah saya karena begitu ceroboh. Kami sangat dekat dengan kota Heaven Door, dan kami hanya terbang di udara tanpa berusaha menyembunyikan gerakan kami. Saya pikir kami telah menarik perhatian para penjaga. Mulut Wang Qiwer berkedut, dan dia berkata, kami baru saja terbang di langit. Apa hubungannya dengan mereka? Huo Yuhao sedikit terdiam. Sejak kita memiliki alat jiwa tipe terbang, hukum dan kontrol setiap negara telah menjadi jauh lebih ketat dari sebelumnya, dan ini terutama berlaku untuk wilayah udara di atas atau di sekitar kota. Heaven Door City adalah ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pikirkan tentang hal ini, jika seseorang terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan sebuah meriam jiwa meriam yang diam, apa yang akan terjadi? Wang Qiwer berkata, apakah itu sebenarnya bisa dicegah? Jika kami terbang cukup tinggi, ke ketinggian di mana mereka tidak bisa melihat kami lagi sebelum kami melemparkan bom, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah pertama kalinya senyum muncul di wajah Huo Yuhao sejak mereka meninggalkan Akademi Shrek. Ini membuktikan betapa sedikitnya yang kau ketahui tentang alat jiwa. Ini tidak semudah seperti kelihatannya. Jangan bicara tentang betapa sulitnya untuk menjadi tepat ketika kita terlalu tinggi di langit. Dengan teknologi alat jiwa saat ini, alat jiwa tipe terbang memiliki batas seberapa tinggi mereka dapat terbang. Jarang seseorang dapat terbang lebih tinggi dari 1 kilometer di atas tanah pada saat ini. Setiap alat jiwa teleskopik di tanah yang menyaksikan langit akan dapat menemukan seseorang yang terbang di sekitar, dan alat jiwa teleskopik Night Vision dapat memonitor wilayah udara di malam hari. Kelompok itu telah mengepung mereka saat mereka berbicara. Ada 10 insinyur jiwa, dan semua orang mengenakan alat jiwa tipe terbang standar. Mereka tidak terbang sangat cepat,
jadi itu tidak mungkin jika Huo Yuhao dan Wang Qiwer ingin melepaskan mereka. Dia ingin pergi ke pengaturan Sun Forest secepat mungkin, tetapi dia juga tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Jika mereka dicurigai memata-matai surga Dou City, dan dengan demikian menarik perhatian individu yang kuat di Kekaisaran Jiwa Surgawi, maka akan ada masalah nyata baginya. Kekuatan nasional Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo, tetapi mereka masih merupakan bangsa dengan sejarah yang panjang, dan fondasi yang kuat. Insinyur jiwa tidak menyerang ketika mereka datang, mereka hanya mengepung mereka berdua. Huo Yuhao tidak melepaskan alat jiwa ofensif, dan dia mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dia bermaksud tidak sakit. Insinyur jiwa dari Heavenly Soul Empire ini semuanya mengenakan baju kulit, yang jelas dimaksudkan untuk mengurangi berat yang harus mereka bawa. Orang yang memimpin kelompok itu adalah seorang gadis dengan ekspresi dingin di wajahnya, tampil elegan dan mulia. Alat jiwa tipe terbang di belakangnya mengeluarkan cahaya biru pucat. Kamu siapa? Beraninya kamu terbang di sekitar wilayah udara ibu kota kita. Anda memandang rendah negara saya. Ikuti saya. Suara dinginnya terasa sangat menawan dan menyenangkan untuk didengar, tetapi isinya sedikit tidak menyenangkan. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia menatap gadis muda di depannya dengan bingung. Kamu Musue. Gadis muda yang sedingin es itu juga tertegun sejenak. Dia menatap Huo Yuhao dengan tampilan ragu-ragu yang sama dan bertanya, bagaimana kamu tahu namaku? Huo Yuhao menghela nafas lega begitu dia mengkonfirmasi spekulasi itu. Apakah kamu lupa, Musue? Kami pernah bertemu sebelumnya di dalam Great Star Dou Forest. Saat itu, Paman Mo adalah orang yang memimpin kelompok itu, dan kalian berada di dalam Great Star Dou Forest untuk berburu binatang buas. Nama saya Huo Yuhao. Petik 2. Musue mengamati Huo Yuhao sebentar lagi. Ekspresi wahyu muncul di wajahnya ketika dia berkata, oh, ya, saya ingat sekarang. Anda siswa dari Akademi Nasional Star Luo, Huo Yuhao, apakah saya benar? Iya nih, itu aku. Huo Yuhao buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat itu, dia, Wang Donger dan Xiao Xiao, telah memasuki hutan bintang besar Dou di bawah perlindungan Penatua Suan ketika mereka bertemu Mo Feiyun dan perusahaannya. Gadis ini, Musue, juga telah menjadi bagian dari perusahaan, bersama dengan seorang gadis cantik bernama Weina. Keduanya meninggalkan kesan yang cukup kuat di benak Huo Yuhao. Wajah Musue tiba-tiba berubah dingin. Cukup, berhentilah mencoba merintis jalanmu untuk berteman denganku. Ikuti aku. Huo Yuhao terkejut. Mengikutimu. Untuk apa? Suara Musue sedingin es. Kamu telah masuk tanpa izin ke wilayah udara ibuku. Anda tahu itu, jadi mengapa Anda masih bertanya kepada saya pertanyaan itu? Meskipun kita pernah bertemu sebelumnya, situasi hari ini sangat berbeda, dan hubungan pribadi kita tidak dapat mengganggu tugas saya. Ayo pergi. Dia datang dengan insinyur jiwa lainnya saat dia berbicara. Dia berbalik ke arah Wang Qiwer saat mereka naik. Bukan hanya dia, semua insinyur jiwa lainnya juga fokus pada Wang Qiwer. Ini bukan karena mereka menyadari betapa kuatnya Wang Qiwer, itu karena Wang Qiwer terlalu cantik. Wang Qiwer lebih mirip Dewi Cahaya daripada Wang Donger. Tidak ada penutup di langit pada saat ini, dan sinar matahari menyinari tubuhnya dan membuat rambutnya yang biru bersinar dengan cahaya keemasan pucat. Kecantikannya yang mempesona hampir mencekik. Musue selalu percaya diri tentang penampilannya, dan ini terutama terjadi karena kualitas unik jiwanya berbeda dari orang normal. Namun, dia merasa sedikit lebih rendah dari Wang Qiwer. Dia memucat dibandingkan dalam hal penampilan dan aura, dan bahkan dalam hal bentuk tubuhnya. Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia menurunkan suaranya dan berkata, maaf, Musue. Saya sedang terburu-buru, dan masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Saya memiliki tempat yang saya butuhkan, dan saya tanpa sengaja masuk ke wilayah udara Heaven Dou City. Saya sungguh-sungguh menyesal bahwa ini terjadi, tetapi waktu adalah esensi. Saya tidak bisa menunda lagi. Musue juga menurunkan suaranya. Kamu tidak bisa membuat keputusan itu. Apakah Anda menentang penangkapan? Anda harus tahu bahwa kami memiliki wewenang untuk menembak Anda karena Anda telah melanggar wilayah udara kami. Saya akan membawa Anda kembali ke kota karena kami telah berkenalan, dan kami akan menyelidiki untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan Anda berdua, dan kemudian kami akan membiarkan Anda pergi. Jangan khawatir, kami akan adil dan mengikuti prosedur resmi.
Huo Yuhao sedikit jengkel saat dia menggelengkan kepalanya. Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu. Wajah Musue menjadi hitam ketika dia berteriak dengan marah, turunkan mereka. 9 insinyur jiwa lainnya segera mulai bergerak setelah mendengar perintahnya, dan masing-masing mengambil alat jiwa dari belakang punggung mereka. Alat jiwa ini sekitar setengah meter panjangnya, dan ada laras meriam tebal di bagian depan dengan lubang yang berdiameter sekitar 30 cm. 9 barel meriam dilatih pada Huo Yuhao dan Wang Qiwer pada saat yang sama. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 6, Huo Yuhao sangat mengenal alat jiwa ini. Ini adalah sinar kelumpuhan jiwa, dan mereka versi yang ditingkatkan. Bahkan Master Jiwa 5 cincin atau 6 cincin akan segera lumpuh dan tidak bisa bergerak jika sinar ini mengenai mereka. Tentu saja, itu berarti sinar kelumpuhan ini harus mengenai mereka terlebih dahulu. Bab 255, Hutan Matahari yang menetap insinyur jiwa ini sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan ke-9 sinar kelumpuhan jiwa itu menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki banyak latihan, karena tembakan mereka tidak hanya menargetkan mereka, tetapi juga menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu insinyur jiwa paling muda dari generasi muda Akademi Shrek. Huo Yuhao akan mengecewakan dirinya jika dia begitu mudah diturunkan oleh sinar kelumpuhan jiwa kelas 4 ini. Sebuah cahaya kuning tiba-tiba membentang dari tubuh Huo Yuhao dan menyelimuti mereka berdua, penghalang jiwa kelas 6. 9 sinar cahaya mendarat di penghalang dan menciptakan riak demi riak, tapi penghalang jiwa tidak begitu bergetar. Huo Yuhao tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Jangan lakukan apa-apa, Qiwer. Huo Yuhao menginstruksikan Wang Qiwer saat matanya tiba-tiba menyala. Udara dalam jarak 30 meter dari mereka tampaknya berubah, dan tembakan kedua 9 insinyur jiwa semuanya meleset, sementara 3 dari mereka secara tidak sengaja tertabrak oleh teman-teman mereka dan jatuh dari langit. Light meletus dari belakang Huo Yuhao ketika dia mengaktifkan pendorong jiwanya secara eksplosif dan menabrak 2 insinyur jiwa lainnya. Dia tidak pernah takut bertemu kekuatan dengan siapapun di levelnya, kecuali Wang Qiwer. Selain itu, para insinyur jiwa ini hanya leluhur jiwa berdering 4, dan mereka bahkan bukan leluhur jiwa yang kuat. Dia dengan paksa menjatuhkan kedua insinyur jiwa ini dari udara, dan cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia berbalik ke arah Musue, yang akan bergerak. Musue tiba-tiba merasakan pusing hebat di kepalanya, dan segera kehilangan keseimbangan. Mereka tinggi di langit, dan kehilangan kendali berarti dia tidak bisa lagi melayang, jadi dia jatuh ke tanah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan selamatkan dia, Huo Yuhao berteriak pada para insinyur jiwa sebelum mereka bisa menembakkan gelombang ketiga kelumpuhan jiwa saat dia menyeret Wang Qiwer dan berbalik untuk berlari. 3 dari insinyur jiwa itu terkena sinar kelumpuhan mereka sendiri dan jatuh lemas di udara. Musue dikejutkan oleh kebingungan spiritual Huo Yuhao dan untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. 2 lainnya yang dikirim meluncur di udara relatif lebih kuat daripada yang lain, tetapi Huo Yuhao tidak merusak alat jiwa tipe terbang mereka, sehingga mereka masih bisa bergerak. 4 insinyur jiwa yang tersisa mampu menyelamatkan rekan-rekan mereka yang jatuh, tetapi itu juga berarti mereka tidak bisa mengejar Huo Yuhao dan Wang Qiwer lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ringan saat dia menyaksikan para insinyur jiwa yang jatuh dan kawan-kawan mereka yang berusaha menyelamatkan mereka. Dia mengendalikan alat jiwanya yang terbang dan memposisikan dirinya secara akurat di belakang Wang Qiwer sebelum dia menekan tangannya ke punggungnya dan mengaktifkan pendorong jiwa. Api putih membakar membentang dari belakang punggungnya, dan Huo Yuhao mendorong Wang Qiwer ke depan saat mereka melesat di udara. Mereka berlari beberapa ratus meter sebelum dia berbalik ketika dia memegang tangan Wang Qiwer dan mereka segera menyelesaikan fusi jiwa bela diri mereka. Dia mendorong alat jiwanya yang terbang ke kecepatan tertinggi yang mungkin, dan mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya ketika mereka menghilang di cakrawala. Pada saat tim insinyur jiwa Heavenly Soul Empire akhirnya menetap, mereka berdua sudah menjadi 2 titik hitam di kejauhan. Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar lenyap dari bidang pandang mereka ketika mereka berhasil berkumpul. Bajingan, tinju Musue terkepal erat, wajahnya yang cantik semua tegang. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin tim, apakah kita melapor kepada atasan kita dan meminta bala bantuan? Keduanya sulit untuk ditangani, salah satu insinyur jiwa berbisik kepada Musue. Kemarahan di wajah Musue menghilang dan dia menjawab dengan dingin, tidak perlu.
Saya bisa tahu dari perilaku mereka bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Jika tidak, apakah Anda pikir kami masih akan melayang di udara? Ayo kembali. Saya akan melaporkan ini kepada atasan kami. Dia masih rasional. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin melukai mereka, dia pasti akan memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya jika dia bisa melepaskan penghalang pelindung kelas 6. Tidak mungkin salah satu dari mereka akan selamat dari cobaan ini jika Huo Yuhao melepaskan kemampuan sejatinya. Wang Qiwer tidak berjuang saat Huo Yuhao menggenggam tangannya. Dia ditarik, dan ini berarti dia diposisikan sedikit di belakangnya, dan bisa dengan jelas melihat profil Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao masih mengerut seperti sebelumnya, dan ekspresinya masih hitam seperti biasa. Namun, dia jauh lebih tenang daripada saat dia meninggalkan akademi. Wang Qiwer merasakan sirkulasi kekuatan jiwa di antara tubuh mereka, dan kekuatan jiwa mereka terjalin dan bahkan berkembang. Matanya sedikit hilang dan kosong. Perasaan ini, upaya gabungan mereka telah meningkatkan kecepatan terbang alat jiwa tipe terbang kelas 6 mereka ke tingkat setinggi mungkin, dan Heaven Dow City sekarang jauh di belakang mereka. Hutan besar secara bertahap mulai terlihat di kejauhan. Mereka akan mencapai tujuan mereka sesuai dengan instruksi peta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para master jiwa tidak boleh terbang di atas tempat yang dihuni oleh makhluk buas jiwa, karena itu membuat mereka sasaran empuk. Huo Yuhao menyeret Wang Qiwer dan cepat turun dari langit, dan secara alami melepaskan tangannya begitu mereka mendarat di tanah. Apakah kamu tidak cukup melihat setelah menatapku begitu lama? Apakah saya baru-baru ini menjadi lebih tampan? Huo Yuhao berbalik dan tersenyum pada Wang Qiwer. Wang Qiwer mendengus dan berkata, mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu? Mereka sangat tidak masuk akal. Kamu juga tidak membiarkanku bertarung. Huo Yuhao tertawa dengan putus asa. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka, dan mereka tidak berniat menyakiti kita. Bagaimana saya bisa membunuh mereka? Selain itu, kami melakukan pelanggaran ke wilayah udara kota, jadi kami salah. Apakah ini tempatnya? Wang Qiwer tidak mengejar masalah ini, malah mengubah topik pembicaraan. Matanya beralih ke hutan besar di depan mereka. Huo Yuhao mengangguk dan mengambil peta. Dia sudah menentukan arah mereka saat mereka masih terbang, dan hutan memiliki bidang bergerigi di lokasi ini, yang mudah ditemukan ketika mereka melihat ke bawah dari ketinggian di langit. Jauh lebih mudah untuk mengikuti peta dan menjelajahi hutan setelah menemukan fitur geografis yang menonjol ini. Ayo pergi. Wang Qiwer adalah orang pertama yang bergerak, dan dia melebarkan langkahnya menuju hutan. Hati-hati, Huo Yuhao buru-buru menyusulnya. Menurut tanda peta, tempat yang kita cari penuh bahaya. Wang Qiwer memiringkan mulutnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya hutan sun kecil, betapa berbahayanya. Jangan lupa bahwa aku tinggal di Great Stardow Forest sendirian selama setahun. Huo Yuhao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Namun, dia mengaktifkan deteksi spiritualnya sekaligus dan membaginya dengan dia sebelum mereka melanjutkan. Alasan mengapa para insinyur jiwa itu kehilangan kemampuan membidik adalah karena interferensi spiritual, keterampilan jiwa miliknya yang terus berkembang. Itu juga merupakan keterampilan jiwa yang belum lama digunakan Huo Yuhao. Logikanya sama dengan ketika dia menggunakan imitasi ketika dia menghadapi 3 saudara lelaki roh jahat di Great Stardow Forest. Tidak menggunakan keterampilan jiwa ini tidak berarti itu tidak baik. Dia harus menyembunyikannya karena terlalu kuat. Gangguan spiritual tidak brutal atau sekuat shock spiritual. Namun, tidak akan ada reaksi negatif, dan dia bisa menggunakannya terus-menerus. Keterampilan jiwa ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar master jiwa, dan bisa mencakup area yang semakin besar seiring kultivasi Huo Yuhao meningkat dari waktu ke waktu. Huo Yuhao saat ini bisa mencapai radius 50 meter pada titik ini, dan dia bisa mencapai 100 meter jika dia fokus pada area target yang lebih kecil, dan dia bisa mencapai 200 meter jika dia menggunakan Eye of Destiny. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao begitu tenang dan tenang ketika para insinyur jiwa mengelilinginya. Huo Yuhao pernah berkata kepada Skydream bahwa Skydream telah mengubah seluruh hidupnya, dan pernyataan itu benar sekali. Dia hanya bisa memiliki kesuksesan hari ini dan pencapaiannya yang patut dicontoh dengan kemampuan dan bantuan yang diberikan Skydream kepadanya. Kalau tidak, dia mungkin bahkan tidak akan lulus ujian mahasiswa baru Akademi Shrek. Vegetasi pengaturan Sun Forest sedikit jarang dibandingkan dengan Great Stardow Forest, dan spesies tanaman juga sedikit berbeda.
Alasan utama untuk ini adalah karena lokasi geografis mereka yang berbeda. Hutan Great Stardow terletak di wilayah tengah benua, dan suhu di sana menyenangkan. Suhu di dalam hutan bintang besar Dow tetap antara 20 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun, sementara musim dingin hampir tidak ada, dan es dan salju jarang terjadi. Setting Sun Forest berada lebih dari 1000 km utara dari Great Stardow Forest. Jika mereka melakukan perjalanan cukup jauh ke utara, mereka akan memasuki Extreme North, dan karenanya suhu hutan ini jauh lebih rendah daripada Great Stardow Forest. Dalam keadaan seperti itu, pohon jenis konifera adalah spesies tanaman utama yang ditemukan di daerah ini, karena mereka lebih cocok untuk hidup dalam suhu di bawah rata-rata. Ada juga beberapa tanaman subtropis di daerah itu. Tidak ada banyak spesies di hutan ini dibandingkan dengan Great Stardow Forest, dan karena itu kelihatannya relatif langka. Namun, tanaman yang dapat bertahan hidup di tempat seperti ini secara alami akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang unggul. Mereka melangkah ke hutan pengaturan matahari, dan mereka bahkan belum mengambil banyak langkah sebelum binatang buas muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Hewan-hewan jiwa ini sangat lemah, Huo Yuhao dan Wang Qiuer bahkan tidak harus melepaskan aura mereka, dan hewan-hewan jiwa sudah berlari menjauh. Tidak perlu berbicara tentang binatang buas ini menyerang mereka. Mereka semua 10 tahun jiwa buas. Tempat ini sangat tandus dan tidak subur, Wang Qiuer mengerutkan kening. Huo Yuhao berkata, kamu tidak bisa membandingkan tempat ini dengan Great Stardow Forest. Pada akhirnya, Great Stardow Forest adalah salah satu tempat paling menonjol di seluruh benua, dan kawasan pembantaian wilayah inti sebanding dengan daerah inti di Extreme North. Bintik-bintik itu, bersama dengan 3 tempat lain yang sangat berbahaya, secara kolektif dikenal sebagai 5 wilayah terlarang besar. Petik 2, Wang Qiuer mendengus dan berkata, seharusnya hanya ada 3. 2 lainnya hanya muncul karena tabrakan kami dengan benua matahari bulan. Apakah kamu tidak ingin mempercepat? Baik, mari kita ambil langkahnya. Mereka tidak merasakan kehadiran yang mengancam di dalam Setting Sun Forest, dan Huo Yuhao secara alami tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka berdua mempercepat langkah mereka dan berkelana lebih jauh ke dalam Setting Sun Forest. Vegetasi di sini tidak sepadat Great Stardow Forest, jadi gerakan mereka tidak terhalang. Selain itu, Huo Yuhao cemas dan khawatir, jadi dia bergerak maju dengan kecepatan maksimum 60%, sementara Wang Qiuer mengikuti di sampingnya. Mereka berdua memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka tidak saling berpegangan tangan lagi. Mereka berdua individu yang luar biasa di antara semua orang di tingkat yang sama, bahkan sebelum mereka memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Master jiwa hanya akan benar-benar memasuki dunia master jiwa tingkat tinggi ketika mereka mendapatkan cincin jiwa ketujuh mereka. Untuk orang-orang seperti Huo Yuhao dan Wang Qiuer, yang sama-sama ahli jiwa luar biasa dengan jiwa bela diri ultimate, kekuatan masing-masing sebanding dengan kekuatan dari seorang master jiwa 7 cincin. Mereka berada jauh di dalam Setting Sun Forest setelah berlari ke depan selama sekitar 2 jam, dan vegetasi menjadi semakin padat semakin jauh mereka pergi. Namun, apa yang membuat Huo Yuhao terkejut adalah bahwa mereka telah pergi jauh ke dalam hutan pengaturan matahari, namun dia masih belum mendeteksi binatang buas yang kuat dengan deteksi spiritual. Mereka jarang menjumpai binatang buas 1000 tahun, apalagi 10.000 tahun jiwa buas. Sesekali binatang buas 1000 tahun yang berani mendekat dengan niat jahat diusir ketakutan ketika Wang Qiuer melepaskan sedikit auranya. Mereka tidak pernah bertengkar satupun setelah melakukan perjalanan selama 2 jam, sebuah pengalaman yang bahkan bisa digambarkan sebagai tidak terbayangkan. Ayo istirahat. Huo Yuhao telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah bergabung dengan tulang jiwa sebelum ini. Wang Donger masih memiliki lebih dari 2 tahun sebelum lukanya akan merenggut nyawanya, dan masalah ini tidak begitu mendesak. Huo Yuhao juga telah melihat betapa kuatnya Niu Tian dan Titan dengan matanya sendiri, dan jika seseorang yang kuat seperti Niu Tian mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya, maka itu tidak mungkin salah. Meskipun mereka tidak menemui masalah dengan binatang buas dalam perjalanan mereka sejauh ini, Huo Yuhao masih memutuskan untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu sehingga mereka dapat pulih ke keadaan optimal mereka sebelum mereka mendorong maju. Dia telah berada di dalam banyak tempat yang dihuni oleh binatang buas, dan pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa mempertahankan kondisi terbaiknya adalah hukum bertahan hidup nomor 1. Kemampuannya relatif tangguh,
tetapi mereka masih memucat dibandingkan dengan dunia yang dipenuhi dengan binatang buas. Mereka menemukan tempat yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya sehingga mereka dapat dengan mudah menyurvei lingkungan mereka, dan membuat mereka lebih sulit untuk disergap. Mereka beristirahat sambil mengunyah jatah mereka pada saat bersamaan. "Seberapa jauh kita?" tanya Wang Qiwer. Huo Yuhao menjawab, "Tidak jauh. Langit masih cerah, jadi mudah menentukan arahnya. Kami mungkin akan mendekati tujuan kami dalam 2 jam. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Yuhao, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Huo Yuhao heran, dan dia selalu terkesan oleh akal Wang Qiwer. Dia memiliki persepsi naga emas, yang mungkin lebih sensitif dan pada tingkat yang lebih tinggi daripada deteksi spiritualnya. Setelah semua, deteksi spiritual hanya bisa mendeteksi hal-hal nyata dan nyata, sedangkan persepsi naga emas Wang Qiwer memiliki beberapa kemampuan waskita. Apa yang salah? Kapan itu dimulai? Dia buru-buru mengejar masalah itu. Wang Qiwer menjawab, "Saya tidak bisa meletakkan jari di atasnya. Ada perasaan gelisah di hatiku, dan itu ada di sana meskipun tidak serius. Itu dimulai beberapa saat yang lalu, sepertinya setting Sun Forest memang memiliki beberapa entitas abnormal." Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda tahu dari mana perasaan gelisah ini berasal?" Wang Qiwer meliriknya dan berkata, "Itu datang dari arah yang kita tuju. Ini adalah alasan mengapa saya bertanya seberapa jauh kita dari tujuan kita. Saya mendapatkan perasaan tidak menyenangkan ini bahkan ketika kita masih 2 jam lagi, dan itu berarti perasaan gelisah ini akan menjadi perasaan yang mengkhawatirkan dan berbahaya jika kita terus maju. Saya sarankan kita kembali." Sikap Wang Qiwer sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Huo Yuhao terdiam dan mulai merenung. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu dengannya bahwa gadis ini telah menunjukkan rasa takut yang begitu halus. Ya, dia benar. Kita masih punya 2 jam lagi, dan persepsi naga emasnya sudah merasakan bahaya. Seberapa berbahaya bahaya yang kita hadapi dalam ekspedisi ini? Wang Qiwer tidak mendorongnya, dan kembali diam-diam memakan jatahnya. Huo Yuhao melahap ransumnya dalam beberapa suap, dan dia minum air sebelum mulai beristirahat. Dia tidak bermeditasi, karena beristirahat seperti ini juga bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang sudah terbuang, dan dia juga bisa mempersiapkan diri. Alis Wang Qiwer sedikit dirajut. Dia tidak bisa memastikan keputusan apa yang diambil Huo Yuhao dari ekspresinya, tetapi dia yakin bahwa dia mempertimbangkan kata-katanya. Orang ini selalu cukup tenang. 15 menit berlalu. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi, dan Wang Qiwer membuka matanya pada saat yang sama, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan melihat ke arahnya. "Kembalilah." Huo Yuhao bergumam dengan tenang. "Baiklah." Wang Qiwer berdiri, dan senyum langka muncul di wajahnya. Ketenangan adalah kebajikan. Dia berbalik ke arah mereka datang saat dia berbicara. Dia mengambil beberapa langkah sebelum dia tanpa sadar berhenti di jalurnya dan berbalik. Huo Yuhao sudah tidak ada lagi, tapi dia tidak ada di belakangnya. Dia bergerak maju ke arah yang berlawanan, yang berarti dia akan menuju tujuan awal mereka. "Hei, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kita akan kembali?" Wang Qiwer berteriak. Dia terdengar agak melankolis. Huo Yuhao tidak berhenti bergerak ketika dia berkata, "Kamu bisa kembali sendiri. Kamu tidak harus menemaniku dalam petualangan berbahaya ini sejak awal. Pikirkan keselamatanmu sendiri dalam perjalanan pulang, selamat tinggal." Dia mulai mengambil langkah dan melesat lebih dalam ke hutan Sun Setting saat dia berbicara. Wang Qiwer terpaku di tempat. Dia bisa merasakan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tubuh Huo Yuhao, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya dalam sekejap itu. Dia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya di jalan ke depan. Siapa yang dia coba selamatkan yang membuatnya begitu keras kepala dan gigih? Keluarga? Mungkin, tetapi dia tidak memiliki keluarga, yang tersisa hanyalah musuhnya. Ekspresi aneh berkedip di matanya, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Wang Qiwer menggosok kepalan tangannya dan akhirnya menginjak tanah saat dia meluncurkan dirinya ke arah Huo Yuhao. Wang Qiwer jauh lebih cepat daripada Huo Yuhao dalam hal ledakan jarak pendek, dan dia menyusulnya dalam waktu singkat. "Terima kasih," kata Huo Yuhao tanpa berbalik. "Apa yang kamu berterima kasih padaku untuk?" Nada bicara Wang Qiwer tidak terdengar sangat menyenangkan. Huo Yuhao berkata dengan sungguh-sungguh,
bahwa kamu bisa mengejarku berarti kamu sekarang adalah temanku di dalam hatiku. Wang Qiwer terdengar agak tertekan ketika dia berkata, jadi kamu belum memperlakukan aku seperti teman selama ini. Huo Yuhao berkata, tidak. Saya berbicara tentang teman baik yang pantas saya percayai. Bagaimanapun juga, kita belum saling kenal selama itu. Huff, apa yang membuatmu berpikir aku tidak mencoba menyeretmu kembali? Ada nada ancaman dalam suara Wang Qiwer. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu akan melakukannya untuk kebaikanku sendiri bahkan jika kamu berusaha menyeretku kembali. Tentu saja, saya akan menolak. Wang Qiwer menjadi diam, tetapi dia sudah tiba di samping Huo Yuhao, dan melihat ke samping ke arahnya. Huo Yuhao berbalik dan menatapnya dengan ragu. Dia bertemu dengan tatapannya yang tajam dan menusuk, dan dia segera merasa sedikit malu. Kamu menatapku dengan jarak sedekat itu memberiku banyak tekanan. Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, ini benar-benar sangat berbahaya. Apakah itu benar-benar layak? Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya, dan matanya beralih ke langit secara diagonal. Dia berbicara dengan suara tenang, hampir seolah-olah ini adalah fakta. Aku sudah berpikir tentang kehilangan dia dan apa yang akan terjadi padaku. Saya menyadari bahwa seluruh dunia saya akan berubah menjadi abu-abu, dan saya tidak lagi memiliki vitalitas. Mungkin, saya bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup. Saat itulah saya menyadari, yang mengejutkan saya, bahwa hidupnya menjadi lebih penting daripada hidup saya. Mata Wang Qiwer menjadi kendur. Mata birunya yang besar mengalir dengan rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kehidupan orang lain menjadi lebih penting daripada hidup Anda? Apa ada yang salah dengan otakmu? Huo Yuhao menatapnya dengan ragu dan berkata, mengapa kamu gelisah? Kita akan selalu memiliki seseorang yang hidupnya lebih penting daripada hidup kita. Jika ibu saya masih hidup, hidupnya akan lebih penting daripada hidup saya dengan cara yang sama. Tubuh kuat Wang Qiwer mulai bergetar lemah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, sentimen seperti ini benar-benar ada, di mana kehidupan orang lain lebih penting daripada milikmu. Tetapi hanya yang terkuatlah yang akan bertahan, dan kita harus melakukan apapun yang dapat kita lakukan untuk terus hidup, apapun artinya. Kami hanya hidup sekali, dan kami tidak akan mendapatkan hidup ini kembali setelah hilang. Huo Yuhao menjawab dengan jelas, kamu benar, kita hanya hidup sekali. Yang Anda bicarakan adalah hukum rimba, tetapi bukan hukum kemanusiaan. Manusia memiliki daging, darah, dan emosi. Kita bukan binatang buas, dan kita juga bukan binatang. Kita adalah manusia. Jika setiap orang berusaha untuk bertahan hidup dengan melakukan apapun yang dia bisa, apapun artinya, dan jika setiap orang memandang keuntungan dan minatnya sebagai hal yang lebih penting daripada hal lain, seberapa berbedanya kita dengan binatang buas. Hal utama yang membedakan kami dari binatang buas adalah emosi dan sentimen kami, dan fakta bahwa kami tahu cara mencintai. Mata Wang Qiwer benar-benar kosong. Matanya tidak kosong, rasanya seolah dia linglung, dan emosinya mulai tidak stabil. Huo Yuhao tidak tahu mengapa dia seperti itu, tapi dia memikirkannya sebentar dan mengerti bagaimana perasaannya. Mungkin dia menghadapi satu terlalu banyak bahaya selama tahun itu dia tinggal di dalam hutan bintang besar Do sendirian, dan bahaya itu memberinya keinginan untuk bertahan hidup. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat nadanya sedikit lebih lembut ketika dia berkata, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setiap orang memiliki cara hidup masing-masing. Mungkin alasan mengapa Anda tidak mengalami apa yang saya bicarakan adalah karena Anda belum benar-benar mencintai seseorang sebelumnya. Pikirkan tentang hal ini, orang tua kita melahirkan kita dan membesarkan kita sejak kita dilahirkan. Berapa banyak penderitaan, usaha, keringat, dan air mata yang harus mereka timbulkan. Apakah mereka menginginkan sesuatu dari kita? Tidak, kasih orang tua tidak bersyarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun saya hidup dalam kemiskinan sebagai seorang anak, dan saya tidak pernah memiliki ayah, cinta ibu saya kepada saya tidak kurang dari apa yang dimiliki orang tua lain untuk anak-anak mereka sendiri. Wang Qiwer tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kuat dan berkata dengan marah, omong kosong. Orang tua saya tidak pernah merawat saya. Mereka meninggalkan saya sejak saya dilahirkan, dan mereka meninggalkan saya untuk tinggal di lingkungan asing. Apakah Anda tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang saya alami untuk bertahan hidup? Pernahkah Anda mengalami keterasingan, ketidakberdayaan,
Kepanikan yang tidak ada yang membantu Anda, bahwa Anda bisa mati kapan saja. Aku hanya mencintai diriku sendiri. Dia hampir menggeram ketika mencapai kalimat terakhir. Huo Yuhao terkagum-kagum dengan intensitas reaksinya, tetapi dia juga bisa menghubungkannya dengan kekecewaan di hatinya. Kebencian itu samar, dan hanya muncul dari waktu ke waktu, tetapi itu akut dan ekstrim. Ini, pengalaman apa yang telah dia lalui. Begitu banyak kebencian menumpuk di relung terdalam hatinya, ke titik di mana hampir mustahil untuk percaya. Anehnya, mereka berdua terdiam. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana menghibur Wang Qiwer, dan Wang Qiwer sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak berusaha untuk mengekspresikannya lagi. Kebencian yang samar-samar terlihat menghilang bersama dengan kata-kata mereka. Mereka terus maju ketika Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menentukan lokasi mereka, dan alat jiwa yang dimaksudkan untuk tujuan itu muncul di tangannya. Sudah merupakan tantangan untuk menentukan 4 arah mata angin di dalam hutan lebat, tetapi Huo Yuhao mengandalkan apa yang telah diajarkan rencana prajurit tertinggi kepadanya, dan dia yakin dia berada di jalur yang benar. 1 jam berlalu sebelum Huo Yuhao memberi isyarat dan segera berhenti berjalan. Mari kita istirahat sejenak. Bagaimana perasaanmu? Dia berbalik dan bertanya pada Wang Qiwer. Emosi Wang Qiwer sudah tenang sekarang, tapi wajahnya yang menawan sedingin biasanya. Dia melirik Huo Yuhao sekilas dan berkata, saya sekarang benar-benar yakin bahwa tempat yang Anda tuju adalah sumber bahaya. Kamu sudah merasakan bahaya, tetapi apakah Anda menyadari bahwa tampaknya ada lebih sedikit dan lebih sedikit lagi jiwa-jiwa yang kita tuju? Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia memberitahunya. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, itu yang paling menakutkan. Binatang buas menghuni daerah ini, namun mereka tidak bisa tinggal di sini, meskipun mereka sangat mudah beradaptasi. Itu menunjukkan betapa berbahayanya area ini. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum kita akan menghadapi bahaya ini secara langsung. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan pandangan tenang dan berkata, ini belum terlambat untuk berubah pikiran. Wang Qiwer berkata, berhenti semburan omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Huo Yuhao. Apakah Wang Donger adalah orang yang Anda rela untuk menyelamatkan hidup Anda? Huo Yuhao meliriknya, heran. Wang Qiwer melanjutkan, saya telah memikirkannya, dan saya pikir hanya dia yang layak. Huo Yuhao menjawab, kamu salah. Teman saya juga layak mempertaruhkan nyawaku. Wang Qiwer mendesak, dan kali ini, apakah itu dia? Huo Yuhao mengangguk ringan, mata Wang Qiwer membeku sesaat, dan dia terdiam selama beberapa detik. Aku tahu itu, Huo Yuhao berkata, mari kita istirahat sedikit lagi. Apakah Anda tidak mengatakan bahwa bahaya akan datang? Dia tidak melanjutkan topik Wang Qiwer karena dia menyadari bahwa matanya telah menjadi sedikit aneh, ke titik di mana auranya telah berubah. Baiklah, Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan santai menemukan tempat duduk. Mereka duduk berhadapan secara diam-diam sementara mereka beristirahat. Istirahat ini relatif lebih singkat, karena mereka belum melakukan perjalanan terlalu lama sebelum ini. Huo Yuhao berdiri lagi setelah 15 menit dan menatap ke depan. Saat itu sore pada titik ini, dan masih ada waktu sebelum malam. Namun, suhu mulai menurun, dan ada perasaan segar dan sejuk di dalam hutan. Ada terlalu sedikit bis sol di dalam setting Sun Forest pada saat ini. Setidaknya, Huo Yuhao menarik kesimpulan ini dari pengamatannya saat mereka melanjutkan ke arah itu. Sentimen ini tidak begitu kuat ketika dia memasuki Great Star Doe Forest. Ada banyak binatang buas di dalam hutan bintang besar Doe, dan entitas perkasa yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Namun, lanskap setting Sun Forest tampaknya mencerminkan keseriusan kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa jiwa pada dunia binatang buas. Mungkin itu tidak akan lama sebelum setting Sun Forest menjadi hanya hutan normal. Namun, penguasa jiwa manusia perlu berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka. Kebutuhan ini akan selalu mengarah pada konflik dan ketidakharmonisan, kecuali semua binatang buas di dunia punah suatu hari. Jika hari itu memang datang, tidak akan ada lagi penguasa jiwa. Jelas bahwa mereka harus menekankan penelitian mereka pada roh. Namun, bahkan jika penelitian mereka berhasil, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengurangi kebutuhan akan binatang buas. Yang benar adalah bahwa roh masih membutuhkan jiwa binatang sebagai fondasi. Pikiran-pikiran ini terlintas satu demi satu di benak Huo Yuhao.
Dia adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek, dan dia jelas pada kenyataan bahwa konflik ini akan meletus dalam waktu dekat. Itu bisa memakan waktu 10 tahun, 100 tahun, atau 1000 tahun, tetapi dunia manusia akan terpengaruh secara buruk jika binatang buas punah. Setelah milenium lain, profesi guru jiwa akan menjadi sejarah kuno, dan tidak akan ada lagi. Lupakan, saya tidak akan memikirkan semua itu untuk saat ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mendapatkan ramuan itu untuk Donger adalah tugas yang paling penting. Mereka mengangkat penjagaan saat mereka terus maju, karena bahaya dapat turun ke atas mereka kapan saja. Wang Qiwer mengambil tombak naga emasnya, dan Huo Yuhao meregangkan deteksi spiritualnya hingga batasnya, memfokuskan satu arah dari waktu ke waktu. Mereka bergerak maju selama 15 menit lagi. Bahkan Huo Yuhao merasa sedikit gelisah pada saat ini, dan dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa ada sesuatu di sini yang membuatnya merasa sedikit tertekan dan tertekan. Wang Qiwer bergumam, "Tunggu." Huo Yuhao segera menghentikan langkahnya dan berbalik ke arahnya. "Aku juga berpikir ada sesuatu yang salah. Bagaimana perasaanmu, Qiwer?" Wang Qiwer mengamati sekelilingnya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu menyadari bahwa cahaya di sekitar kita jauh lebih lemah dari sebelumnya?" Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual selama ini, tapi deteksi spiritualnya terutama difokuskan pada binatang buas yang bisa muncul, dan sumber bahaya lain yang bisa menyerang mereka dengan cara tertentu. Pengingat Wang Qiwer membuatnya sadar bahwa tempat ini jauh lebih redup daripada sebelumnya. Mungkinkah itu karena langit semakin gelap? Dia jarang datang ke daerah utara, jadi dia tidak tahu banyak tentang cuaca di bagian ini. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masih sore. Bahkan jika kita pergi lebih jauh ke utara, tidak mungkin ada sedikit cahaya. Selain itu, tidak ada awan yang menghalangi matahari, dan Anda dapat melihat bayangan pohon di tanah. Selain itu, kami membandingkan sinar matahari sekarang dengan 15 menit yang lalu. Bagaimana langit bisa menjadi gelap dalam waktu sesingkat itu? Hanya ada satu kemungkinan yang dapat menyebabkan cahaya redup dan melemahkan, udara." "Udara?" Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Wang Qiwer berkata, "Apakah kamu tidak memiliki deteksi spiritual? Berkonsentrasilah pada area yang relatif kecil dan fokus pada apa yang ada di dalamnya, amati dan lihat bagaimana udara berubah di ruang itu, dan kemudian lompat ke langit dan rasakan betapa berbedanya udara di sana dari apa yang ada di bawah sini. Anda harus dapat menemukan sesuatu." "Baiklah," Huo Yuhao menjawab perlahan. Huo Yuhao segera memusatkan perhatiannya dan menggunakan deteksi spiritual di udara di depannya. Dia menemukan sesuatu yang berbeda saat dia berkonsentrasi. Bahkan mata rohnya menemukan kesulitan untuk membedakan debu halus yang melayang di udara. Partikel-partikel debu ini berwarna putih pucat. Mereka tidak tebal dan padat, tetapi mereka mengambang dengan stabil. Mereka berada di dalam hutan yang luar biasa, dan udara di dalam hutan seharusnya jauh lebih baik daripada dunia luar. Partikel-partikel debu ini jelas tidak akan berada di sini dalam keadaan normal. Huo Yuhao melompat ke udara dan mengaktifkan alat jiwanya yang terbang. Tubuhnya didorong ke atas saat ia melonjak ke langit. Dia menembus 10 meter di atas kanopi, dan penglihatannya langsung menyala, seolah-olah dia baru saja menembus beberapa penghalang, segala sesuatu di sekitarnya sangat cerah dan jelas. Huo Yuhao masih menggunakan deteksi spiritual, dan dia segera menemukan bahwa partikel-partikel halus itu menghilang sepenuhnya begitu dia keluar dari hutan. Dia melihat ke bawah ke arah setting Sun Forest di bawahnya, tetapi mata telanjangnya tidak bisa membedakan apapun. Sebuah pikiran melintas di kepala Huo Yuhao. Dia terus menyalurkan alat jiwa tipe terbangnya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi. Huo Yuhao melihat ke bawah sekali lagi ketika dia melangkah lebih tinggi, dan dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. The Setting Sun Forest tampak sangat tenang, tetapi tampaknya ada kabut tipis dan tipis melayang di dalam hutan. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa kabut ini berangsur-angsur menghilang dan lenyap dari mana mereka berasal, tetapi jauh lebih padat di tempat yang mereka tuju. Rasanya seolah-olah sepetak awan turun ke hutan, dan bahkan vegetasinya buram dan dikaburkan. Awan-awan ini bukan hanya putih, karena ia bahkan bisa melihat rona warna-warni di kejauhan. Apa ini? Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia segera kembali ke hutan dan menyampaikan penemuannya ke Wang Qiwer. Mata Wang Qiwer menjadi sedikit kendur saat dia menatap matanya, tapi dia segera pulih saat dia berkata,
ini racun, ini harus racun. Huo Yuhao tertegun sejenak. Miasma, dia hanya memiliki pemahaman yang kabur tentang istilah itu. Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, miasma adalah sejenis gas beracun yang secara bertahap muncul dari pembusukan dan pembusukan vegetasi dan hewan yang tidak diurus, dan jika tidak ada angin atau hujan untuk meniupnya pergi. Saya pernah melihat ini sebelumnya di dalam Great Stardew Forest, tetapi saya belum pernah melihatnya seperti cara Anda menggambarkannya. Ini mencakup area permukaan yang sangat besar, dan bahkan berisi bintik-bintik berbagai warna. Miasma yang berbeda memiliki efek toksik yang berbeda. Miasma yang lebih ringan akan menyebabkan pusing, muntah, dan diare, sementara racun yang lebih berat bisa berakibat fatal. Sepertinya bahaya yang kurasakan sebelum ini terkait dengan racun ini. Satu-satunya hal adalah, dari mana racun luar biasa ini berasal. Racun beracun tidak bisa dianggap enteng, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan hanya dengan kekuatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya itu bukan hanya karena perburuan para penguasa jiwa sehingga ada begitu sedikit binatang buas di dalam setting Sun Forest. Fenomena ini juga harus terkait erat dengan racun ini. Lebih tenang, Anda harus kembali. Terlalu berbahaya di sini, dan tidak perlu bagimu untuk menemaniku menghadapi bahaya ini. Mata Wang Qiwer melebar ketika dia berkata, kami telah menghadapi situasi yang kemampuan manusia normal tidak bisa menangkis, dan Anda masih belum berubah pikiran. Akankah kamu tetap masuk jika kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup? Huo Yuhao menjawab, saya punya solusi untuk ini. Meskipun solusi ini tidak sempurna, ini akan meningkatkan peluang kita untuk menjelajah lebih dalam. Namun, ini cukup berbahaya. Saya harus masuk ke dalam untuk Donger, dan saya tidak akan pernah memiliki keberanian untuk masuk ke dalam lagi jika saya kembali hari ini. Kembali, Qiwer, biarkan aku bersiap. Ada racun di udara di sekitar mereka, tetapi masih relatif lemah dan tipis. Fisik mereka cukup tangguh, dan tidak sulit bagi mereka untuk melawan racun pada titik ini. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak punya niat untuk kembali. Huo Yuhao melepaskan benteng self-driving medan luasnya ke tanah terbuka di sampingnya dan mulai bekerja. Bab 256, Es dan Api hancurkan miasma beracun. Wang Qiwer secara alami tinggal bersamanya. Dia mengikutinya di samping benteng self-driving semua medan dan berkata, apakah Anda akan menggunakan mainan ini untuk menerobos racun? Itu sama sekali tidak mungkin. Kabut beracun di dalamnya terlalu padat, dan Anda bahkan tidak bisa menentukan arah yang tepat untuk pergi. Bahkan jika Anda bisa melakukannya, Anda masih perlu bernafas saat masuk ke dalam. Tidak akan ada banyak bagi kita untuk bernafas di kedalaman racun, jadi apa yang akan Anda lakukan? Ketika itu terjadi, apakah Anda bahkan dapat melarikan diri? Selain itu, saya yakin bahwa racun beracun tertentu sangat korosif, sehingga logam secara bertahap akan menjadi tidak berfungsi, dan bahkan bisa meleleh. Anda pikir benda Anda ini bisa menangkis semua racun? Berhenti bermimpi. Huo Yuhao tidak menjawab ketika dia terus bekerja pada benteng self-driving semua medan. Seperti yang dikatakan Wang Qiwer, dia berusaha membuat benteng yang bisa mengemudi sendiri lebih kedap udara. Huo Yuhao sangat akrab dengan alat jiwa ini. Ruang luar biasa dari cincin Starlight Sapphire berarti dia bisa membawa banyak material, jadi dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan penyesuaian untuk membuat benteng self-driving medan segala medan lebih kedap udara. Huo Yuhao masuk ke dalam untuk mencobanya, menggunakan deteksi spiritual untuk memindai setiap detail dan komponen. Dia memastikan bahwa bagian dalam benar-benar kedap udara sebelum dia keluar, dan mulai mengerjakan sesuatu yang lain di luar. Dari perspektif Wang Qiwer, Huo Yuhao tanpa henti melepaskan benda-benda dari benteng yang bisa mengatur diri sendiri sebelum dia menambahkan sesuatu yang lain di tempat mereka dengan cara yang kelihatannya terlalu rumit. 2 jam lagi berlalu sebelum dia selesai memperbaiki benteng self-driving semua medan, dan langit mulai berubah gelap. Dia mulai mengambil alat jiwa setelah alat jiwa dari cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya, dan meletakkan mereka semua dengan rapi di tanah. Dia mengeluarkan 16 botol susu, dan beberapa peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Kerang-kerang ini ditandai dengan berbagai pola dan tanda, seluruhnya ada 46. Huo Yuhao mengambil 9 cangkang yang memiliki tanda merah dan menyingkirkan cangkang lainnya sebelum dia mengeluarkan cincin jenis penyimpanan normal dan meletakkannya di jari tengah tangan kanannya. Dia menempatkan 9 cangkang itu di dalam cincin ini.
Jelas bahwa dia sedang menyortir inventaris dan peralatannya. Dia memeriksa 16 botol susu dan menemukan bahwa beberapa dari mereka tidak disimpan sampai penuh dengan kekuatan jiwa, jadi dia segera mulai menanamkan kekuatan jiwa ke dalam botol susu setengah penuh ini akhirnya benar-benar mengisi setiap botol. Setiap botol susu tunggal akan sangat penting untuk operasi berikutnya, dan setiap botol susu kelas 6 tunggal dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya selama periode waktu tertentu. Wang Qiwer memandang Huo Yuhao menyelesaikan tugasnya dengan serius, dan ekspresinya berubah terus-menerus. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia masih melempar pernyataan bahwa Huo Yuhao baru saja mengatakan kepadanya sebelumnya. Aku sudah berpikir tentang kehilangan dia dan apa yang akan terjadi padaku, dan aku menyadari bahwa seluruh duniaku akan berubah menjadi abu-abu, dan aku tidak lagi memiliki vitalitas. Mungkin, saya bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup. Saat itulah saya menyadari betapa terkejutnya saya bahwa hidupnya menjadi lebih penting daripada hidup saya sendiri. Dia sangat penting dalam hatinya, dan dia akan mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk menerobos dunia miasmik ini untuknya. Seseorang sebenarnya bisa memberi begitu banyak untuk orang lain. Mengapa? Bagaimana mungkin? Dia diam-diam menyaksikan Huo Yuhao menyelesaikan semua yang dia lakukan saat dia membenamkan dirinya dalam emosi yang rumit ini. Langit sudah berubah gelap ketika dia selesai dengan botol susu. Huo Yuhao hanya meluangkan waktu untuk beristirahat pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wang Qiwer sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi?" Wang Qiwer mendengus dingin dan menjawab, "Mengapa saya harus pergi? Saya ingin melihat bagaimana orang bodoh akan bunuh diri." Huo Yuhao tersenyum ketika dia mendengar, bodoh, ketika gambar Wang Donger dan dirinya sendiri di Danau Dewa Laut muncul di benaknya. "Aku tidak bodoh. Saya harus menjadi idiot," Huo Yuhao terkekeh menjawab. Wang Qiwer terkejut. "Apakah ada yang salah dengan otakmu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia yang mengatakan itu. Dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa saya idiot, dan saya idiot. Tidak peduli apa, idiot ini harus menjadi idiot sekali lagi. Langit semakin gelap, Anda harus pergi pada cahaya pertama besok. Jika Anda mau, Anda bisa menunggu saya di luar setting Sun Forest, dan Anda bisa kembali tanpa saya jika saya tidak keluar dalam 3 hari. Namun, tolong jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi pada saya. Biarkan mereka percaya bahwa saya telah menghilang." Emosi Wang Qiwer meletus sekali lagi, dan dia mulai berteriak pada Huo Yuhao. "Bodoh, Anda benar-benar idiot, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda dari kebodohan Anda. Apakah itu layak? Apakah itu benar-benar layak?" Huo Yuhao tidak berbasa-basi saat dia menjawab dengan tegas, "Ya, itu sepadan. Saya harus mencoba, tidak peduli berapa banyak bahaya dan bahaya yang harus saya lalui, sehingga Donger dapat terus hidup. Paling tidak, aku harus mencari tahu misteri sebenarnya yang terkandung di dalam tempat ini, dan aku tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada satu keping harapan." Bagaimana saya bisa memandang dengan mata terbuka ketika Donger masuk ke dalam kekosongan dari lukanya yang tersembunyi? Bagaimana saya bisa melihat seluruh dunia saya menjadi abu-abu? Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Wang Qiwer menggigit bibir bawahnya. "Idiot, idiot, idiot." Huo Yuhao tidak peduli dengan dia lagi, dan dia mengumpulkan beberapa cabang yang relatif lebih kering dari sekelilingnya dan mulai membuat api unggun. Huo Yuhao tidak punya keraguan untuk menyalakan api di sini, karena tidak ada banyak binatang buas yang tersisa di daerah hutan matahari pengaturan ini. Dia diam-diam mengamati bagaimana racun lemah di udara bereaksi terhadap api unggunnya pada saat yang sama. Jatah yang dipanaskan masih lebih enak daripada yang dingin. Huo Yuhao tidak berani memasak makanan dari hal-hal di sekitarnya, karena tanaman dan vegetasi di sekitarnya telah terbenam dalam racun ini untuk waktu yang sangat lama, dan mereka mungkin mengandung semua racun yang terkandung sampai tingkat tertentu. Dia membuat sup kental dari ransum dan makanan yang dibawanya serta mulai makan. Emosi Wang Qiwer telah meledak sejenak, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dia datang ke sisinya dan mulai makan juga. Malam di dalam setting Sun Forest jauh lebih dingin daripada di dalam Great Stardew Forest. Tidak ada banyak angin, tetapi dingin dan lembabnya lingkungan masih sangat tidak nyaman. Untungnya, mereka memiliki api unggun ini. Mereka berdua duduk di sekitar api unggun dan menyesap sup hangat mereka, dan ini membantu mereka menghilangkan rasa dingin. Teguh, Huo Yuhao menghabiskan sup dalam mangkuknya dan berbaring dengan nyaman.
Dia bangkit dan mengamati daerah itu dengan deteksi spiritual untuk memastikan tidak ada bahaya atau ancaman di sekitar mereka sebelum duduk kembali di tanah. Wang Qiwer menyeruput supnya dalam mulut kecil. Dia sangat serius dalam usaha ini, seolah-olah dia memegang beberapa harta berharga di tangannya. Qiwer, pada jam berapa miasma ini paling tebal? Kapan itu yang tertipis? Wang Qiwer menjawab dengan dingin, ini yang paling tebal di pagi hari, dan paling tipis di tengah hari. Mata Huo Yuhao terpejam. Karena itu masalahnya, mungkin karena pagi hari jauh lebih lembab daripada sisa hari itu. Akumulasi kelembaban sepanjang malam mungkin membuatnya lebih mudah bagi racun ini untuk bepergian. Sinar matahari paling kuat di siang hari, dan kelembaban di dalam racun ini sebagian akan menguap di bawah sinar matahari langsung. Ini akan menipis tanpa bantuan uap air yang banyak. Apakah itu benar? Wang Qiwer mengangguk. Itu bagus, kalau begitu. Huo Yuhao menutup matanya, dan sepertinya dia mulai bermeditasi di samping api unggun. Hei, apa yang sedang kau bicarakan? Wang Qiwer terdengar agak kesal. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, aku serius, Qiwer. Anda harus berangkat besok siang. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Apakah Anda pikir hanya Anda yang diizinkan melakukan hal-hal bodoh? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, tapi tidak perlu untuk itu. Ini terlalu berbahaya, dan saya bahkan tidak 10% percaya diri untuk berhasil. Saya harus bergantung pada dugaan, percobaan, dan kesalahan untuk banyak hal. Berhenti berbelit-belit. Katakan, apa rencanamu, tepatnya? Karena saya sudah mengikuti Anda sejauh ini, apakah Anda pikir saya bisa melihat saat Anda menjelajah ke dalam bahaya dan menanggung semuanya sendirian? Kamu pikir aku ini siapa? Suara Wang Qiwer sedingin es. Meskipun nadanya dingin, kata-katanya lebih hangat daripada api unggun di depannya ketika mereka jatuh ke telinganya. Menolong tangan dalam momen paling kotor biasanya merupakan hal paling berharga yang pernah dimiliki seseorang. Terima kasih. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Anda bersedia membantu, maka saya pikir peluang kesuksesan kami akan dinaikkan menjadi 30%. Jika racun beracun ini adalah satu-satunya ancaman di tempat ini, maka saya memiliki peluang 80% untuk melarikan diri dengan hidup saya setidaknya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan saat ini adalah jika ada bahaya lain selain racun beracun ini. Wang Qiwer tercengang ketika dia mendengar kata-katanya. Apakah Anda terlalu optimis? Mengapa Anda pikir Anda memiliki peluang 80% untuk melarikan diri dengan hidup Anda? Huo Yuhao menjawab, mungkin saya tidak begitu akrab dengan hutan yang dihuni oleh makhluk buas atau dengan racun seperti Anda, tetapi keterampilan penilaian dan pengambilan keputusan saya masih cukup dapat diandalkan. Orang yang memberikan peta ini kepada saya adalah senior, dan saya yakin dia tidak memiliki niat jahat. Ini adalah alasan mengapa dia menambahkan segel pada peta ketika dia memberikannya kepadaku, sehingga aku hanya akan datang ke sini untuk menemukan rumput kerinduan-kerinduan untuk menyelamatkan hidup Donger ketika aku cukup kuat. Saya membuka segel ini secara kebetulan, dan sebelum saya mendapatkan kekuatan yang diperlukan. Namun, catatan menunjukkan bahwa tidak setiap daerah dalam perjalanan ke tujuan saya dilindungi oleh racun beracun ini. Kalau tidak, aku bahkan mungkin tidak memiliki kepercayaan untuk mengambil apa yang aku cari bahkan jika aku adalah seorang Douluo berjudul. Racun ini sangat menghambat deteksi spiritual saya, jadi bagaimana lagi saya bisa menemukan apa yang saya butuhkan? Saya percaya bahwa tugas yang diberikan senior ini kepada saya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dan berkata, ini hanyalah dugaan Anda. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, kita harus berhipotesis dengan berani, tetapi kita harus membuktikannya dengan cermat dan hati-hati. Selain itu, saya memiliki perlindungan lainnya. Anda sudah mengatakan bahwa racun ini adalah yang terkuat di pagi hari, dan akan melemah di siang hari. Itu berarti tidak ada keraguan bahwa kita harus bergerak maju di tengah hari. Selain itu, karena kehangatan dari sinar matahari menghambat racun, mengapa kita tidak menciptakan sesuatu yang panas sehingga kita bisa melemahkan racun di sekitar kita? Aku telah mengamatinya menggunakan deteksi spiritual sejak aku memulai api unggun, dan aku menyadari bahwa racun tidak memiliki cara untuk melawan api, dan jelas menghilang di sekitar api unggun ini. Jelaslah bahwa api berakibat fatal pada racun ini. Saya tidak memiliki kemampuan tipe api,
tetapi beberapa alat jiwa yang saya bawa dapat menghasilkan api, dan terbukti sangat efektif. Saya sudah menempelkan alat-alat jiwa ini ke benteng self-propelling segala medan, dan saya telah membuat benteng lebih kedap udara daripada sebelumnya, bersama dengan beberapa perubahan lain yang akan sangat penting untuk menjaga kita tetap hidup. Juga, jiwaku yang kedua memiliki Ultimate Ice. Mungkin es tidak akan memiliki efek yang sama pada racun seperti halnya api, tetapi racun membawa racun sangat kecil yang akan sangat lemah di bawah suhu yang sangat dingin. Lebih jauh lagi, Ultimate Ice saya dapat memengaruhi uap air yang membentuk kabut. Miasma juga akan melemah tanpa uap air untuk membantu merembes. Saya telah menggabungkan semua ini dengan perlindungan yang disiapkan untuk menjaga kita tetap hidup. Bahkan jika kita tidak dapat menjelajah terlalu dalam, kita tidak akan memiliki masalah untuk keluar, karena yang harus kita lakukan adalah mencegah racun dari merusak alat jiwa tipe terbang kita. Karena itu, kita tidak akan kesulitan melarikan diri dari sini. Keraguan di mata Wang Qiwer semakin kuat saat dia mendengarkan analisis Huo Yuhao. Dia benar-benar heran, dia baru saja melamun di sampingnya selama periode waktu yang singkat ini, tetapi dia sudah datang dengan begitu banyak solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Semua yang dia katakan masuk akal. Pertimbangan rasional mengatakan kepadanya bahwa tidak di mana-mana dalam racun ini berbahaya, dan mereka juga memiliki es dan api untuk menangani masalah tersebut. Bahaya dari sudut pandang Wang Qiwer tampaknya berkurang. Huo Yuhao terkekeh saat dia menatap ekspresi heran di wajahnya. Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa aku pintar dan kuat? Wang Qiwer membentak, cukup omong kosong. Cepatlah dan istirahat, kami akan pindah besok. Mereka mulai bermeditasi di samping api unggun. Miasma itu berbahaya, tetapi juga membentuk kubah pelindung di sekitar mereka. Ada begitu sedikit binatang buas di daerah itu sehingga mereka tidak terancam sama sekali. Malam berlalu tanpa kata-kata lain. Huo Yuhao mengaktifkan alat jiwanya yang terbang pada cahaya pertama dan melayang ke langit untuk memonitor racun di sekitarnya. Kata-kata Wang Qiwer akurat, racun di pagi hari tampak lebih padat, dan dia bisa melihat kabut putih samar di sekitar lokasi mereka. Namun, racun di sekitar bagian-bagian ini tidak begitu beracun, dan hilang atau hancur ketika mendekati api unggun. Huo Yuhao menyesuaikan ketinggiannya dari waktu ke waktu sehingga dia bisa memantau situasi dengan lebih baik, dan dia merekam semua yang dia lihat. Dia tidak berani ceroboh tentang apapun yang menyangkut keselamatannya dan Wang Qiwer, terutama apapun yang akan berdampak pada apakah dia bisa mengambil rumput kerinduan atau tidak. Matahari terbit sepenuhnya saat dia terus mengamati dan menghitung. Huo Yuhao terus mengomunikasikan pengamatannya kepada Wang Qiwer, dan mereka dengan sabar menunggu tengah hari tiba. Akhirnya, sudah hampir waktunya. Huo Yuhao dan Wang Qiwer makan lagi, mengisi air mereka, dan berangkat dalam kondisi puncak. Mata Huo Yuhao sedingin es ketika dia menatap racun yang menipis di udara. Cuacanya bagus hari ini, matahari bersinar ketika menjulang di atas bumi, dan tidak ada awan yang terlihat. Sejujurnya, bukan itu yang paling diinginkan Huo Yuhao. Yang paling ia inginkan adalah hujan lebat dan badai. Miasma akan melemah ke tingkat yang lebih besar jika hujan deras turun ke hutan Sun Setting. Sayangnya, ini masih musim kemarau, dan badai hanya sedikit dan jauh di antara wilayah utara untuk memulai. Matahari yang terik benar-benar menghancurkan harapannya. Kami akan segera berangkat, Qiwer. Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer. Ayo pergi. Ekspresi Wang Qiwer sama dingin dan tabah, tapi ada sedikit kegembiraan di bawah matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini, di mana rencana rumit dan komprehensif Huo Yuhao menyelesaikan berbagai bahaya dan ancaman. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan terhadap fenomena alam seperti ini, dan misteri bahaya yang tidak diketahui dan tidak pasti sangat merangsang baginya. Huo Yuhao mengulurkan alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya, dan meraih Wang Qiwer dengan tangan kirinya. Kehidupan mereka dipertaruhkan, dan perlu untuk melestarikan sebanyak mungkin kekuatan jiwa dengan setiap langkah yang mereka ambil sehingga mereka dapat mempertahankan diri pada kondisi puncak. Penggabungan jiwa bela diri mereka akan memiliki peran yang substansial untuk dimainkan dalam upaya ini, dan Huo Yuhao tidak dapat diganggu dengan sesuatu yang lebih rendah pada saat seperti ini. Wang Qiwer meliriknya dan bergerak, tetapi akhirnya menyelipkan tangan kirinya ke telapak tangannya. Tangan mereka tergenggam bersama, dan kekuatan jiwa mereka berinteraksi secara alami, gelombang kekuatan jiwa yang berkembang merambat keluar.
Huo Yuhao menatap langit ketika dia meraih tangan Wang Qiwer, dan menyalurkan kekuatan jiwa padanya sebelum mereka berdua melonjak ke langit. Mereka melonjak keluar dari setting Sun Forest dan terus mendaki semakin tinggi. Alat jiwa tipe terbang kelas 6 mereka mendorong mereka, dan mereka dengan cepat mencapai beberapa ratus meter di langit. Namun, Huo Yuhao tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat ia terus terbang ke atas bersama Wang Qiwer. Racun di bawah mereka meliputi area yang luar biasa, yang sebelumnya diukur Huo Yuhao. Bagian terkuat racun meresap ke sekitar 300 meter di atas tanah, dan ini adalah bagian yang memiliki sedikit warna. Racun di sini tampak sangat indah, tetapi juga sangat berbahaya. Mereka naik ke sekitar 700 meter sebelum Huo Yuhao menstabilkan ketinggiannya. Mereka saat ini cukup tinggi untuk menghindari toksisitas racun, dan dia meliriknya sebelum dia menarik Wang Qiwer dan terbang menuju tempat di mana racun itu paling tebal. Tidak pernah sekalipun dia mempertimbangkan untuk menggunakan benteng self-propelling semua medan untuk bergerak maju di tanah menuju tujuan mereka. Racun di tanah akan menjadi semakin tebal, yang berarti racun itu juga akan menjadi lebih korosif. Ini akan mengambil korban terus-menerus pada penghalang pelindung benteng dan kekuatan jiwanya, sedangkan menggunakan alat jiwa tipe terbang mereka jauh lebih murah. Lebih penting lagi, deteksi spiritualnya akan sangat terhambat ketika mereka masuk lebih dalam ke racun tebal. Ini berarti bahwa tidak mungkin baginya untuk menentukan arah dan melanjutkan ke tujuannya secepat mungkin. Itu berbeda di langit, arah jernih di udara nyaman, dan dia hampir yakin bahwa tempat di mana racun adalah yang terpadat kemungkinan kemana dia harus pergi. Tempat di mana hal-hal eksotis tidak diragukan lagi unik, dan racun beracun ini dapat dianggap sebagai salah satu fitur unik tempat ini. Bahkan jika menggunakan alat jiwa tipe terbang mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa daripada bergerak di sepanjang tanah dengan benteng self-propelling semua medan, Huo Yuhao masih akan memilih langit karena jauh lebih cepat, dan mereka dapat mencapai langit di atas tujuan mereka dalam waktu singkat. Rencana Huo Yuhao selanjutnya bisa dieksekusi secepat mungkin, dan ini berarti dia akan melestarikan kekuatan jiwa. Daerah tempat mereka berasal berada di daerah luar racun-racun. Mereka terbang secepat yang mereka bisa melalui langit, dan hanya butuh beberapa menit sebelum mereka mencapai langit di atas daerah di mana racun itu paling padat. Huo Yuhao memegang Wang Qiwer dengan tangan kanannya saat dia mengangkat tangan kirinya ke udara. Sinar cahaya bersinar dari cincinnya, dan meriam jiwa yang diam sekitar 1,5 meter muncul di tangannya. Dia memegang meriam dengan stabil di bahunya, dan melepaskan tangan Wang Qiwer sejenak. Dia mengayunkan pergelangan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangan kirinya segera menghasilkan 2 cangkang meriam jiwa stasioner di tangannya. Ini adalah cangkang meriam dengan tanda merah yang dia pilih hari sebelumnya. Huo Yuhao menempatkan 1 cangkang ke dalam tong dan memegang yang lainnya saat ia mengaktifkan deteksi spiritual. Dia melihat ke bawah dari langit, dan area yang bisa dia tutupi secara alami lebih besar dari biasanya, sementara tidak ada yang menghalangi visinya. Wang Qiwer mengendalikan alat jiwanya yang terbang dan terbang di belakangnya sementara dia memiringkan dirinya ke belakang, sehingga dia tidak akan mempengaruhi stabilitas alat jiwanya yang terbang saat dia meraih bahunya dengan kedua tangan pada saat yang sama. Jiwa bela diri mereka mulai menyatu, sangat meningkatkan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berhenti sama sekali, mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan meriam ke dalamnya. Itu jatuh dengan cepat, sementara ia dengan cepat mendukung meriam stasioner jiwa dengan tangan kanannya dan mengunci shell dengan deteksi spiritual. Sama seperti peluru meriam yang hendak menembus racun tebal, Huo Yuhao menembakkan meriam jiwanya. Ledakan, rekaman dahsyat mendorong Huo Yuhao beberapa meter di udara ketika sinar merah cemerlang meletus dari meriam jiwanya. Peluru meriam melesat maju dengan kecepatan yang menghancurkan, dan langsung menuju peluru meriam lainnya yang telah dibuang Huo Yuhao sebelumnya. Peluru yang ditembakkan oleh meriam jiwa yang diam secara alami terbang jauh lebih cepat daripada yang ada di terjun bebas di udara. Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual untuk mengunci targetnya, dan akurasinya sebanding dengan pengukuran penguasa. Garis cahaya merah tepat menghantam cangkang meriam yang baru saja jatuh ke racun tebal. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan bisa didengar, dan racun tebal itu segera ternoda merah menyala. Seluruh awan miasmik mulai bergetar hebat dan kacau saat percikan terbang ke segala arah. Peluru meriam stasioner yang digunakan Huo Yuhao adalah bom pembakar kelas 5. Itu tidak sekuat Giant Lightning Cannon yang dia gunakan sebelumnya, tapi itu memiliki efek area yang sangat besar.
Ledakan itu juga akan menghasilkan panas yang sangat besar, yang ombaknya akan meresap ke segala arah. Sebuah bom pembakar kelas 5 tunggal dapat menjangkau radius setidaknya 100 meter, dan sangat kejam. Huo Yuhao memilih untuk menggunakan dua cangkang, dan membuatnya sehingga dua cangkang ini akan bertabrakan dan meledak di udara untuk dampak yang lebih eksplosif, yang akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada awan miasmik. Di sisi lain, meledakkan cangkang meriam di tanah dapat merusak ramuan yang seharusnya diambilnya. Dia ingin melenyapkan racun, bukan ramuan ajaib ini. Perhitungannya bisa dikatakan sempurna dan tepat, dan ia melaksanakan rencananya sesempurna mungkin. Huo Yuhao tidak menghemat peluru meriam jiwa stasionernya, dan menembak dua lagi, satu demi satu tanpa ragu-ragu. Ledakan yang lebih menakutkan berdesir di udara. Ledakan pertama telah membersihkan sejumlah besar awan beracun, dan ledakan kedua meledak pada posisi yang sedikit di bawah yang pertama. Visi mereka segera menjadi lebih jelas ketika ledakan kedua meledak. Ayo pergi. Huo Yuhao dengan cepat menyimpan meriam stasionernya sebelum meraih kembali dengan tangan kanannya dan meraih tangan Wang Qiwer, dan mereka jatuh ke tanah. Meriam jiwa yang diam telah membuka jalan, tapi itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Setelah suhu tinggi hilang, racun tebal di sekitarnya akan segera mulai mengembun lagi. 4 peluru meriam jiwa kelas 5 stasioner telah membuka jalan ini, dan Huo Yuhao tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Tubuh mereka jatuh dengan cepat, dan mereka dengan cepat menyelam ke arah racun tebal. Huo Yuhao dan Wang Qiwer dapat dengan jelas melihat bahwa racun di sekitarnya mulai menutup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Miasma itu terlalu tebal dan padat, sampai ke titik di mana itu tampaknya terwujud di langit saat runtuh di lubang. Vegetasi di bawah mereka sangat berbeda dari tanaman di daerah luar pengaturan Sun Forest. Banyak dari tanaman ini dihiasi dengan warna, tetapi tontonan ini tidak mewakili sesuatu yang baik sama sekali. Tumbuhan berwarna-warni sering berarti racun akut, ini adalah pengetahuan umum yang telah mereka pelajari di Shrek Academy. Huo Yuhao sangat tenang saat ini. Dia mendorong deteksi spiritualnya ke kisaran terbesar yang mungkin dan dengan cermat memonitor semua yang terjadi di sekitarnya. Jelas bahwa tidak ada jalan keluar begitu dia dan Wang Qiwer merendam diri di awan beracun, dan mereka hanya bisa bergerak maju. Mereka hanya punya satu kesempatan ini. Jika mereka mundur, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mempelajari dunia miasmik misterius ini untuk kedua kalinya. Mereka melesat beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Mereka baru saja akan menyentuh tanah ketika Wang Qiwer maju dan menekan ke bawah. Cahaya keemasan meletus di tengah raungan naga yang dalam ketika kekuatan menakutkan menekan udara di sekitar mereka sampai mulai berderak nyaring. Wang Qiwer menciptakan kawah yang dalam di tanah saat ledakan terus berdering, dan tanaman berwarna-warni di tanah, dan cairan di dalamnya, dikirim terbang ke segala arah. Mereka mendarat dengan stabil di tanah, dan Huo Yuhao segera mengaktifkan pelindung jiwa kelas 6 pelindungnya, membungkus mereka berdua, dan dengan cepat mulai mengamati sekelilingnya. Dunia di sekitar mereka sangat berwarna-warni sehingga semuanya terasa seperti pelangi. Tanaman beraneka warna di tanah menutupi setiap bagian tanah, dan tidak ada 1 inci pun tanah yang terlihat. Nyaris tidak ada pohon atau kayu di daerah ini, yang mungkin karena kekuatan korosif racun tanaman. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mengamati, aneh, racun di tanah tidak sepadat di langit. Ini benar, mereka berada di daerah inti miasma, dan awan miasmik di sini diwarnai dengan warna pelangi. Namun, itu hanya hadir sebagai kabut samar di sini, dan meskipun itu menghalangi pandangan mereka sampai batas tertentu, itu tidak cukup untuk menghalangi garis pandang mereka sepenuhnya. Miasma itu jelas jauh lebih tipis daripada awan tebal dan beracun di langit di atas mereka. Huo Yuhao menjelaskan, awan dan kabut selalu menembus dan melayang ke atas. Saya sudah memperhatikan ini, meskipun racunnya padat di bagian ini, jelas bahwa itu melayang ke atas, jadi racun di tanah mungkin tidak beracun seperti di atas kita. Namun, awan-awan racun berwarna-warni ini masih sangat berbahaya. Saya sudah bisa merasakan racun yang merusak penghalang pelindung saya, meskipun itu berbasis energi. Huo Yuhao sudah menentukan arah yang benar ketika mereka berada di langit. Dia menarik Wang Qiwer dan segera menuju tujuan mereka. Mereka sangat berhati-hati saat mereka mendorong ke depan. Energi dingin mengembun di bawah kaki Huo Yuhao, dan lapisan es muncul di tanah dengan setiap langkah yang dia ambil sehingga dia bisa memblokir tanaman yang sedang mereka jalani. Penghalang pelindung jiwa bisa membersihkan tanaman di depan mereka,
Tapi itu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tanaman di bawah kaki mereka, jadi Huo Yuhao harus menggunakan metode canggung ini. Tidak ada keraguan bahwa ini menghabiskan kekuatan jiwa, tetapi itu lebih aman daripada yang lain. Dia tidak akan membiarkan dirinya melakukan kontak dengan tanaman berbisa ini atau racun berwarna-warni, karena dia tidak tahu betapa beracunnya hal-hal ini. Hampir mustahil untuk mundur jika sesuatu terjadi padanya di sini, atau jika sebuah lubang terbuka di pelindungnya. Mereka mulai melihat beberapa hal yang membuat kulit mereka merangkak ketika mereka mendorong ke depan. Tulang dan kerangka raksasa akan muncul di tanah dari waktu ke waktu, dan tulang-tulang itu juga memiliki warna-warni racun di sekitar mereka. Jelas, ini bukan tanaman, tetapi sisa-sisa binatang buas yang telah binasa karena racun. Retak, sebuah suara bisa terdengar dari tidak terlalu jauh, yang mengejutkan mereka berdua. Mereka memusatkan kekuatan jiwa mereka pada waktu yang hampir bersamaan ketika mereka memandang ke arah suara itu datang. Tengkorak besar mulai condong ke samping. Tulang-tulang di bawahnya jelas-jelas menjadi rapuh dan rapuh karena korosi, dan kerangka itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras pada saat berikutnya, meledak menjadi jutaan keping yang rusak. Warna-warna cemerlang di atas mereka menjadi lebih padat dari sebelumnya. Huo Yuhao dan Wang Qiwer menarik napas dingin saat mereka memandang. Mereka bisa melihat bahwa racun itu sangat beracun sehingga bisa merusak tulang, sampai ke titik di mana tulang-tulang ini menjadi rapuh, dan akhirnya hancur. Tidak sulit membayangkan jumlah bis sol yang terkubur di bawah tanaman beraneka warna ini. Kerangka jiwa binatang adalah bagian terberat dari tubuhnya, dan beberapa bahkan digunakan oleh manusia sebagai bahan khusus. Salah satu item yang paling mewakili ini tidak diragukan lagi adalah tombak naga emas di tangan Wang Qiwer. Rasanya seolah-olah semua yang ada di dunia miasmik ini terkorosi. Awan beracun ini terlalu beracun. Wang Qiwer bergumam, sisa-sisa ini telah menjadi nutrisi untuk racun-racun. Racun terus-menerus membunuh makhluk hidup lain, dan bahkan burung-burung yang terbang melalui langit di atas telah menjadi korban. Siklus ini telah membuat racun semakin kuat dan kuat. Mungkin, setelah ribuan tahun, seluruh hutan pengaturan matahari akan menjadi hutan beracun dan racun. Itu terlalu mengerikan. Alis Huo Yuhao terjalin erat saat dia mulai menambah kecepatan. Dia telah menyadari bahwa warna-warna di luar pelindung jiwanya menjadi lebih padat ketika racun berwarna-warni mulai menempel pada penghalang itu. Dia bisa menarik penghalang pelindungnya untuk melepaskan racun beracun, tapi itu berarti dia dan Wang Qiwer akan terkena itu. Racun beracun itu sangat korosif, dan Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihatnya, jadi dia tidak punya pilihan selain mendorong maju lebih cepat dari sebelumnya. Ketika mereka mencapai titik di mana dia dan Wang Qiwer tidak tahan lagi, dia akan menggunakan bom pembakar untuk membuka jalan seperti sebelumnya, dan mereka kemudian akan menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk melarikan diri dari racun ini dunia. Itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dunia di sekitar mereka penuh dengan warna-warna cemerlang saat mereka terus maju. Peta tidak berguna lagi pada saat ini. Huo Yuhao masih bisa menggunakan peta untuk secara kasar menentukan lokasi mereka sebelum mereka masuk, tetapi dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan deteksi spiritual terus-menerus untuk menemukan tujuannya begitu mereka berada di dalam. Huo Yuhao akan mengaktifkan deteksi spiritual untuk menyapu satu arah setiap beberapa menit. Metode ini sedikit canggung, tetapi masih efektif. Selain ingatannya yang patut dicontoh, itu memastikan mereka tidak berjalan berputar-putar. 1 jam berlalu dengan cepat. Huo Yuhao sudah mengeluarkan botol susu pertamanya. Namun, Wang Qiwer adalah orang yang benar-benar menggunakan botol susu, karena ia harus memfokuskan energinya pada deteksi spiritualnya. Kekuatan jiwa mereka terhubung, sehingga mengisi kembali kekuatan jiwa Wang Qiwer berarti Huo Yuhao juga mengisi sendiri. Huo Yuhao mulai mempersempit tujuannya setelah 1 jam penjelajahan. Namun, awan miasmik di luar mulai memberi lebih banyak dan lebih banyak tekanan kepadanya, ke titik di mana racun multiwarna benar-benar menghalangi visinya di luar penghalang pelindung. Dia juga harus memperkuat penghalang pelindungnya terus-menerus untuk mempertahankan integritasnya. Tunggu, bisik Huo Yuhao saat dia segera menarik Wang Qiwer. Dia sudah berada dalam pelukannya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Wang Qiwer masih hati-hati merasakan segala sesuatu di sekitarnya, dan perubahan mendadak ini mengejutkannya. Aura maskulin yang padat menamparkan wajahnya, dan dia bahkan merasa sedikit pusing, seolah-olah dia telah diserang racun-racun luar.
Aura yang sangat dingin terpancar dari tubuh Huo Yuhao di saat berikutnya, dan aura ini melintasi tubuh Wang Qiwer dan menembus keluar. Aku sudah melakukannya. Suara senang Huo Yuhao bisa didengar, dan Wang Qiwer terkejut ketika Huo Yuhao melepaskannya dari pelukannya pada saat yang sama. Wang Qiwer berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa sinar warna-warni telah digantikan oleh warna biru sedingin es dalam radius 5 meter di sekitar mereka. Partikel berwarna pelangi yang tebal telah diterbangkan ke udara, dan partikel miasmik padat yang semula diplester pada pelindung jiwa menghilang pada saat yang sama. Ini adalah domain es abadi. Huo Yuhao telah menggunakan domain es abadi untuk membekukan uap air dalam racun-racun, dan dia mengendalikan partikel beku ini untuk mendorong keluar sehingga penghalangnya sedikit lebih bersih. Metode ini agak meragukan, dan rasanya seolah dia minum racun untuk memuaskan dahaga. Pada akhirnya, domain of ice abadi mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa, dan Huo Yuhao tidak akan memutuskan metode ini jika bukan karena fakta bahwa penghalang pelindungnya mencapai akhir hidupnya. Huo Yuhao menarik penghalang pada saat ini dan melepaskannya segera setelah itu. Konsumsi kekuatan jiwanya segera dikembalikan ke tingkat optimal. Huo Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk beristirahat. Wang Qiwer secara paksa menekan detak jantungnya yang berdebar saat dia menyarankan dengan tenang, "Mengapa kamu tidak menggunakan mata ketiga untuk menyelidiki? Kita mungkin mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa jika kita terus berputar-putar." Dia tidak membutuhkan penjelasan Huo Yuhao untuk memahami bahwa pelukan itu terjadi karena dia tidak ingin dia terluka karena keterampilan jiwanya. Membawa tubuh mereka ke kontak dekat berarti bahwa Huo Yuhao dapat menggunakan fusi jiwa bela diri mereka untuk melepaskan keterampilan jiwanya di luar tubuhnya, dan itu jelas merupakan pilihan terbaik saat ini. Tapi orang ini pada akhirnya masih memelukku.